Bab 991, Dewa. Sihir, Gila Pisau. 6. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Dikenal memenangkan 9 batu roh naga, mengaku membunuh Xiao Yu, mengaku bahwa di depan seorang junior di kota matahari terbenam ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi sekarang dia diprovokasi oleh Xiao Yu. Jika Xiao Yu tidak dapat dibunuh, Gu Fengshan merasa dirinya tidak perlu hidup, itu akan dipermalukan sampai mati. Perang, dia menstabilkan pikirannya, tetapi mengalami sedikit cedera, tidak peduli, melangkah maju, dan sikap penguasa Raja Perang sekali lagi terlihat. Sebuah kemeja berkibar tertiup angin, menyeringai, dan vitalitas dunia berguling dan meraung saat dia melangkah maju. Di sekelilingnya, ada lapisan api palsu yang menyala, dan 3.000 api sihir kecil berubah menjadi bunga. Bunga-bunga hitam, yang masing-masing berukuran seperti kepalan tangan, menutupi jarak ratusan meter dan melayang ke atas dan ke bawah. Jadilah tajam, 3.000 api sihir, bakar dunia. Gu Feng menghela nafas dingin. 3.000 bunga api sihir hitam tiba-tiba terbakar, suara berderak di udara yang terbakar, dan bahkan retakan di kehampaan yang terbakar. Api yang berkobar, seolah-olah memenuhi dunia. Kerumunan yang berdiri di dekat alun-alun didukung oleh kekuatan api ajaib. Gu Fengshan mengubah posturnya dengan kedua tangannya, dan bunga dari 3.000 api ajaib terbang liar sekaligus, membuat suara yang memecah kehampaan. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Hamparan ruang 4 kali lipat. Begitu Xiao Yu berpikir, gelombang energi tak terlihat muncul di antara langit dan bumi, membentuk 4 ruang tanah seperti bola, terhubung satu sama lain, dan menutupi sebagian api ajaib. Rusak, teriak Gu Feng. Bunga api ajaib yang tak terhitung jumlahnya berkerumun lewat. Bum bum bum. Bunga api ajaib yang terbang melintasi langit berdampak kuat pada blokade ruang angkasa. Di bawah dampak kekuatan yang kuat, keempat ruang yang tumpang tindih juga meledak. Pada akhirnya semua bunga berkumpul. Boom, bunga api ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan sedikit meledak. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan, yang merupakan kekuatan ledakan bunga api ajaib yang terlalu kuat, yang membuka celah ke ruang angkasa dan juga menunjukkan kengerian kekuatan. Ketika bunga api ajaib menghilang, semua orang mendongak. Aku melihat langit biru dan awan, tetapi tidak ada jejak Xiao Yu. Bagaimana dengan orang-orang? Bukankah sudah mati? Jadi sudah berakhir. Hati Yaki tegang, tetapi dia ingin berdiskusi dan bekerja sama dengan Xiao Yu. Selain oleh Yuan, ada satu hal lagi, jika dia bisa bergabung dengan Xiao Yu dan menonjol dari 3 kandidat perawan, dengan banyak bantuan, dia tentu tidak ingin Xiao Yu mendapat masalah. Dia gugup melihat sekeliling. Chu Tianxiang dan yang lainnya juga melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak Xiao Yu. Sial kali ini, Gu Fengshan juga melihat sekeliling, memastikan tidak ada napas Xiao Yu, lalu dia menyeringai. Ingin aku mati, maka aku harus menunjukkan kekuatanku. Sebuah suara menyeringai datang dari belakang kerumunan. Semua orang berbalik dan melihat. Saya melihat bahwa Xiao Yu berada di belakang kerumunan di luar alun-alun, bersandar di pohon, memberi isyarat kepada mereka. Belum mati. Gu Fengshan segera mengguncang 3.000 api sihir kecil itu lagi. Xiao Yu mencibir, jika kau ingin membunuhku, kau takut kau tidak bisa melakukannya lagi dan lagi. Ini adalah 3.000 api sihir kecil ini. Sepertinya kau sama sekali tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat atas. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Seni tanah. Dia menghentakkan kakinya dan menghilang. Saat berikutnya, Xiao Yu muncul 5 meter dari Gu Fengshan. Begitu dia keluar dari tanah, dia langsung terbang ke langit, dan mengangkat Moon Knife. Awalnya, teknik pelapisan tanah adalah yang terbaik melawan Gu Fengshan, tetapi kekuatan Chenai terlalu kuat. Selama dia berada dalam jarak 3 meter dari sisinya, dia akan diperhatikan, jadi Xiao Yu tidak memilih serangan pelapisan tanah. Pedang terbang tak tertentu plus pemujaan Wanlong. Perpaduan keterampilan bertarung super, sosok Xiao Yu menjadi kabur, dan di mata orang luar, dia tampaknya berubah menjadi naga kaisar naga yang perkasa, yang ada di dunia. Keagungan kaisar naga adalah ribuan kilometer. Pedang meteor bulan itu juga berubah menjadi tanduk Tyrannosaurus Rex, dengan dingin yang tajam, tampaknya menembus langit dan bumi. Raungan, bersama dengan Long Yin, para naga muncul. Naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di sekitar mereka, dengan bayangan berbagai naga, semua naga suci,
Raja Naga, dan sebagainya semuanya muncul. Mereka mengeluarkan suara nyanyian naga, yang merupakan pemandangan agung dari kelompok naga yang bernyanyi bersama. Itu adalah kejutan bagi beberapa orang malang yang berdarah di tempat itu, dan beberapa bahkan terbunuh karena terkejut. Raungan, raungan panjang datang dari mulut Xiaoyu. Dia berkibar liar, matanya tampak berubah menjadi mata naga, dan dua sinar cahaya dipancarkan, menghancurkan rintangan kehampaan, dan langsung menghancurkan gedung-gedung tinggi tempat Biu Zhen dan Sui Jiao berada jauh, 7 atau 800 meter jauhnya. Para wanita kuat itu gemetar dan melarikan diri. Dengan lolongannya, sosok naga yang tak terhitung jumlahnya menyembah di kehampaan dalam berbagai postur. Xiaoyu juga menatap Gu Fengshen yang berdiri di atas alun-alun dan mengendalikan 3.000 api sihir berukuran kecil, dan pisau bulan yang diangkat tinggi di tangannya juga terpotong. Bayangan naga mantian mengeluarkan suara nyanyian naga yang mengguncang bumi, dan sinar cahaya yang melesat ke bulan jatuh ke langit, menyebabkan silau cahaya yang menyilaukan. Potong, minuman Xiaoyu yang pecah terdengar seperti guntur tiba-tiba dari langit dan bumi bergetar. Semua orang yang terkejut gemetar. Raja bulan dari surga jatuh ke langit. Raungan, raungan, dua Long Yin keluar pada saat yang sama. Namun, melihat dua cahaya pedang terbang keluar dari Raja Bulan, cahaya dan bayangan pedang, dan cahaya dingin kemasan meledak dari dalam, membuat dua cahaya pedang itu semakin kuat. Xiaoyu mendengus. Dia ingin melakukan 3 pemujaan Wanlong dengan 1 pedang. Akibatnya, dia tidak memiliki cukup kekuatan. Dia nyaris tidak memperlihatkan 2, dan yang ketiga berubah menjadi cahaya kemasan, yang gagal terbentuk. Ini telah terulang beberapa kali, dan kedua cahaya pedang itu juga telah berubah menjadi kepala naga besar dengan tinggi lebih dari 5 meter, yang merupakan kepala naga yang besar, yang saling tumpang tindih untuk membentuk kepala naga yang lebih mengerikan. Panci itu memiliki mulut yang besar, memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti pedang tajam di dalamnya. Ini untuk melahap dunia, jantung api darah, kondensasi api iblis. Gu Fengshen memuntahkan anak panah darah, sangat cantik, membuat Gu Fengshen tampak semakin gila, dan melihat 3.000 api sihir kecil yang padat di sekelilingnya dengan cepat. Bersama-sama, berubah menjadi bentuk pedang raksasa yang aneh, dan darahnya disemprotkan padanya. Pedang raksasa itu tiba-tiba mengembun dan menjadi pedang api sihir yang sebenarnya. Pedang api sihir itu dipahat dengan pola-pola aneh, dan ada gambar Warcraft dengan wajah yang suram. Gu Fengshen menjerit, dan kemarahan seluruh tubuhnya muncul. Panggil, dorongan pedang api itu menembakkan gas pedang, menembus kekosongan. Warcraft Zheng Ning di atas juga dibangkitkan, berguling dengan gila. Menyebabkan vitalitas langit dan bumi bergetar, itu seperti memacu pedang api sihir, dan kemudian mendorong Gu Fengshen untuk membunuh masa lalu. Dua serangan besar menyerang secara langsung. Raungan, kepala naga raksasa itu meraung, dan tekanan tak berujung yang terbentuk merupakan pemboman langsung pada Warcraft Zheng Ning di atas pedang raksasa, dan semua dampaknya hampir hancur, dan api hitam memercik keluar dari atas. Dalam kengerian Feng Shen, kepala naga itu menelan perusahaannya dengan pedang. Setelah menelan lembah dan tenggelam, kepala naga itu langsung terangkat ke langit dan langsung menuju ke langit. Mata orang-orang mengikuti langit. Kepala naga ilusi itu tampak begitu nyata, seolah-olah itu adalah naga super yang sangat menakutkan, yang akan menenggelamkan Gu Feng untuk dilahap. Yah, naga itu pertama kali terangkat, sementara bagian dalamnya meraung. Semua orang tahu bahwa Gu Fengshen sedang melakukan perlawanan. Mengenai apakah Gu Fengshen dapat bertahan hidup, semuanya tidak diketahui. Mereka sedang menonton, terutama penguasa tanah suci Tianluo yang paling gugup. His, boom, kepala naga di langit meledak dalam cahaya hitam. Kepala naga itu sendiri adalah ilusi. Ia menghilang dan segera tidak terlihat. Hujan darah turun, dan sosok Gu Fengshen terbang ke kejauhan. Xiaoyu, aku pasti akan kembali dan membunuhmu. Membunuhku, kamu masih harus memikirkan apakah kamu dapat pergi hidup-hidup. Xiaoyu tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup, belum lagi bakat Gu Fengshen tidak buruk. Kembali berlatih itu benar-benar sakit kepala. Dia menghadapi Gu Fengshen, yang terbang untuk melarikan diri dari udara, hanya sebilah pisau. Cahaya pisau bersiul dan menunjuk ke arah Gu Fengshen. Tuan Diakon, dalam seruan itu, banyak master tanah suci Tianluo bergegas maju dan ingin berhenti. Sikat, sosok itu berkedip, Yaqi tiba-tiba datang ke depan, meraih kedua tangan di kehampaan,
dan masing-masing dari 10 jarinya menembakkan air yang berbeda, yang membuat para master tanah suci Tianluo tercengang seperti pedang tajam. Kekuatan orang-orang ini berada di ranah tingkat Raja Surgawi. Bagaimana mereka bisa menahan serangan air Yaqi yang berbeda, tetapi ini dapat mengancam kekuatan 10 raja teratas. Puff-puff. Tiba-tiba, 10 master terbunuh. 7 atau 8 orang yang tersisa melarikan diri. Ada teriakan-teriakan di udara saat ini. Tetapi melihat tubuh Gu Fengshen tergores oleh spatula, dia terpotong menjadi 2 di tempat, jatuh, disiram hujan lebat, dan jatuh ke kerumunan, menyebabkan kerusuhan. Pertarungan sekarang berakhir. Tanah suci Tianluo masih kalah besar, dan Xiao Yu, yang menerima 9 batu roh naga, telah mencapai pemenang besar. Chu Tianxiang, Ye Fanfan dan yang lainnya saling memandang. Keduanya ingin melangkah maju untuk meminta batu roh naga, tetapi mereka bertahan untuk melihat tubuh Gu Fengshen. Meskipun mereka tidak langsung melawan Xiao Yu, mereka mendengkur. Mencari telur naga, Chu Tianxiang juga mengalah dan berbisik. Suara ini segera membangkitkan persetujuan banyak orang. Akibatnya, sekelompok orang mulai mencari telur naga. Banyak orang memiliki gagasan bahwa mereka dapat dihargai oleh Dewi Keberuntungan. Mereka mencari setiap inci tanah untuk telur bulan Yanyu Suantian. Orang-orang secara otomatis menyerah, karena takut menimbulkan dewa pembunuh ini. Xiao Yu berjalan keluar dari alun-alun. Yaqi mengikutinya, tetapi Feri juga mencari telur naga di alun-alun, atau dia tidak keluar dengan sengaja dan tidak ingin mengganggu komunikasi mereka. Kakak Xie, mari kita bicara, kata Yaqi. Xiao Yu tertawa, apakah kamu menginginkan batu roh naga? Aki berkata, tepat sekali. Xiao Yu menatap Yaqi dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa, Yaqi pasti akan memberikan alasan dan alasan untuk meminta roh naga. Batu roh naga bukanlah hal yang biasa, itu memiliki efek yang terlalu besar. Yang lebih penting, bagaimanapun juga, dia dan Yaqi masih belum memiliki aliansi yang nyata. Kakak Xie, aku hanya butuh batu roh naga. Yaqi menenangkan pikirannya, tetapi Xiao Yu masih merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang dalam di dalam dirinya. Seorang wanita yang telah menguasai berbagai keinginan spiritual, kemampuan mengendalikan suasana hatinya tidak lebih buruk dari seorang master kaisar tempur semu, tetapi mentalitas Yaqi membuat Xiao Yu merasa bahwa sepertinya batu roh naga sedang bertindak padanya. Sangat besar, kamu sengaja tidak menyembunyikan kegembiraanmu, mengapa? Xiao Yu bertanya, aku tidak bisa menyembunyikannya. Yaqi berkata, kakak Xie mungkin tidak tahu, Yan Yue Xuan Tianlong, aku sama sekali tidak punya harapan, jadi aku sangat tenang, tetapi Long Lingxi berbeda, selama kakak Xie setuju, aku bisa mendapatkannya. Begitu aku mendapatkan batu roh naga, itu berarti masa depanku. Xiao Yu berkata, kau mengatakan ini, bukankah kau memberitahuku, jika aku menginginkan batu roh naga, bolehkah aku meminta harga yang besar kepada singamu? Aki tersenyum manis. Penampilan alami yang menawan mempercepat detak jantung, dan tampaknya ada kilatan cahaya di matanya yang indah. Dia melangkah maju dengan lembut, dan dia hampir dekat dengan Xiao Yu. Gerakan menggoda itu tak tertahankan bagi seorang pria. Bahkan Xiao Yu memiliki dorongan hati. Menghisap, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan api yang gelisah di dalam hatinya. Yaqi, apakah kau menggodaku? Tidakkah kau takut aku akan mengambil kesempatan untuk meminta pengabdianku? Perawan dengan segala macam keinginan spiritual, hei, itu pasti luar biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan diriku padamu, dan menukarnya dengan batu roh naga. Yaqi memesona. Xiao Yu melangkah mundur dan berkata, bagaimana cara berdagang, katakanlah. Aki terkikik. Dia adalah salah satu dari 3 kandidat perawan, dan ada aturan tak tertulis di istana Yuan-Yuan bahwa perawan haruslah seorang perawan. Meskipun tidak ada aturan yang jelas, orang-orang di istana Yuan-Yuan secara tidak sadar mengenalinya, jadi dia tidak bisa benar-benar mengabdikan dirinya. Ini Xing Yu Hualu. Yaqi membalikkan pergelangan tangannya, memegang botol kecil sebening kristal di tangan gioknya, yang berisi sedikit cairan, tidak banyak, tetapi dihiasi dengan bintang-bintang, bersinar dengan cahaya perak. Xiao Yu membeku dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Kalau begitu, bolehkah aku mengambil kesempatan untuk membicarakan nilainya? Aki tertawa. Ya, Xiao Yu mengangkat bahu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Meskipun mereka belum membentuk aliansi, mereka tidak memiliki permusuhan bawah sadar satu sama lain,
sehingga mereka dapat memperlakukan satu sama lain dengan tenang. Efek Xingyu Hualu jauh lebih buruk daripada batu roh naga, terutama batu roh naga yang dipadatkan oleh puluhan ribu tahun telur naga Yan Xuantian, yang bahkan lebih baik, tetapi aku memeriksanya, hanya di tanganku itu yang paling menarik bagi Putri Meng Yao. Yaqi berkata, aku ingat bahwa gaun yang tampaknya biasa dikenakan oleh Putri Meng Yao seharusnya adalah Xingyue Baoyi. Xiaoyu berkata, ya, itu adalah Xingyue Baoyi. Xingyue Baoyi hanyalah senjata suci dengan kemampuan kamuflase tertentu, bahkan bulu kutukan pun tidak, tetapi Xingyu Hualu ini dapat mengubah kemampuan Xingyue Baoyi, dan sekarang Putri Meng Yao mencapai ahli mantra sudah menjadi hal yang biasa. Dia pasti akan mendapatkan beberapa mantra dari zaman kuno. Oleh karena itu, jika kamu memberikan Xingyu Hualu kepadanya, Putri Meng Yao dapat mengubah kemampuan Xingyue Baoyi menjadi ahli mantra. Mantel harta karun, ditambah dengan tongkat kutukan Aurora Sirius, akan menjadi lebih kuat. Yaqi menjelaskan secara rinci. Ternyata begitu. Xiaoyu mengulurkan tangan untuk mengambil alih Xingyu Hualu. Melihat gerakan Xiaoyu, Akifang berdebar kencang. Dia tahu bahwa Xiaoyu harus menyetujui permintaannya. Xiaoyu tertawa, seperti yang kamu katakan, Xingyu Hualu adalah hal yang baik, tetapi kesenjangan dengan Dragon Spirit Stone terlalu besar. Aku hanya bisa berjanji pada kakak Xie sekali, kata Yaqi. Oh, bagaimana mengatakannya, kata Xiaoyu. Yaqi mencoba menenangkan pikirannya dan berkata, saudara Xie sudah tahu bahwa situasi di kuil Yuan kita adalah yang paling kuat, dan orang yang mewarisi posisi yang utama di masa depan adalah orang suci, tetapi 3 orang di setiap generasi akan menjadi orang suci. Hanya 1 orang yang dapat dipilih sebagai kandidat wanita, dan 2 lainnya akan membantu gadis itu. Di masa depan, mereka akan menjadi 2 wakil masa depan. Karena saya yang termuda dari 3 kandidat dan kekuatan saya relatif lemah, itu adalah yang paling tidak diharapkan, tetapi kali ini berbeda. Pemilik aula utama mengatakan bahwa setelah pergi ke luar negeri, setelah kembali ke aula Yuan, dia akan melakukan upacara untuk mengakui Tuhan. Apakah itu kereta? Kata Xiaoyu. Itu adalah Raja Naga Air Sirah Giok. Yaqi mengucapkan sebuah nama. Mendengar nama ini, alis Xiaoyu terangkat. Raja Naga Air Giok. Raja Naga ini terlihat seperti Raja Naga, tetapi potensi pertumbuhannya tidak terbatas. Itu termasuk dalam level Raja Naga peledakan Sirah Emas yang paling kuat di antara 100 Raja Naga. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan diharapkan dapat mencapai tubuh naga suci. Dengan batu roh naga, kamu dapat dengan mudah membuat Raja Naga Air Lapis Baja Giok mengenali Tuhan, kemudian kamu dapat menjadi orang suci, calon Tuhan kuil Yuan. Kata Xiaoyu. Yaqi berkata, tepat sekali, jadi batu roh naga sangat penting bagiku. Itu terkait dengan masa depanku. Selama Xie memberiku batu roh naga, aku berjanji bahwa aku berutang 3 syarat kepada Xie, asalkan itu bukan pengkhianatan. Aku pasti akan membantu saudara Xie Yuan untuk menyelesaikan tindakan Wu Yuandian. Syarat ini menggoda. Xiaoyu melipat tangannya di bahunya. Selama aku mendapatkan batu roh naga, aku akan dapat mencapai posisi seorang suci. Yaqi berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu mengerang dalam diam. Memang benar bahwa Yaqi mencapai status seorang gadis, jadi 3 syarat yang dijanjikannya mungkin memainkan peran yang sangat penting. Tetapi sekarang premisnya adalah apakah mereka dapat membentuk aliansi. Jika itu bukan aliansi terakhir dan menjadi musuh, maka itu akan hilang. Jika itu adalah aliansi, wajar untuk mengatakan semuanya. Baiklah, Xiaoyu akhirnya setuju. Yaqi menatap Xiaoyu dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan menyesalinya? Jika memang begitu, aku harus menangkapmu dengan tanganku sendiri, menghancurkan tubuh perawanmu, dan melihat bagaimana kau bisa menjadi orang suci. Xiaoyu tertawa, pipi Yaqi memerah, dan mata yang mempesona itu bersinar, menggoda, bisakah kau melakukannya? Tapi aku masih melihat Ruyan sebagai seorang perawan. Xiaoyu memutar matanya, wanita ini sedang bermain api. Dia mengeluarkan batu roh naga dan memberikannya padanya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ayo pergi dulu. Xiaoyu berbalik dan pergi. Tunggu, teriak Yaqi. Xiaoyu berbalik dan berkata, kenapa? Yaqi mendekatinya, menghentakkan kakinya dan mencium pipinya. Wajahnya sangat suci, tidak profan, seperti peri, tetapi kemudian cahaya suci itu menghilang dan digantikan oleh pesona yang menyentuh. Perhatian,
Tangan Yaki menembus ke kaki Xie Aoyu, meraih tangan, terkikik dan melayang lebih dari 10 meter, menoleh ke belakang dan tersenyum. Mei tersenyum, kau besar. Rubah, bisik Xie Aoyu. Ini adalah kedua kalinya dimanfaatkan. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan yang provokatif, kembali ke reruntuhan dengan Xingyu Hualu, dan tepat saat dia memasuki ruang bawah tanah melalui tembikar, dia merasakan gelombang energi yang familiar dari awan. Mundurnya Meng Yao melewati ruang bawah tanah. Fluktuasi energi itu bukanlah kekuatan sihir yang dimiliki oleh Yun Meng Yao. Kresek, pintu terbuka. Ling Yuner tersenyum, kakak, masuklah, adikku dan aku keluar dari bea cukai. Apakah kamu juga menjadi pemanah kutukan? Xie Aoyu tertawa. Oke, Ling Yuner memusatkan perhatian pada kepalanya, kegembiraannya meluap dengan kata-kata. Pemanah itu jauh dari sebanding dengan pemanah. Bahkan Ling Yuner adalah pemanah khusus, mampu melakukan pertempuran jarak dekat dan jarak jauh, tetapi makna pemanah itu luar biasa dan lebih kuat. Aku punya kesempatan untuk melihat penampilanmu. Xie Aoyu tertawa. Yuner tidak akan mengecewakan saudaraku, kata Ling Yuner dengan gembira. Keduanya memasuki ruangan. Begitu dia memasuki ruangan, Xie Aoyu melihat di depan Yun Meng Yao telur naga besar yang familiar tetapi tidak lagi familiar. Kedengarannya seperti telur naga Yanyu Suantian. Pada saat ini, permukaan telur naga masih memiliki sentuhan halo yang berkedip, yang merupakan fluktuasi energi api aneh dan air yang berbeda, dan ada sosok naga di permukaan kulit telur, menjulang. Apa yang terjadi? Kata Xie Aoyu tiba-tiba. Orang-orang di atas masih mencarinya. Telur naga ini benar-benar berlari ke sini. Sekelompok orang bodoh. Ternyata Xie Aoyu adalah sosok naga di permukaan kulit telur. Hah, mata Xie Aoyu membelalak. Lihat apa yang kau lihat, kau paling membenciku. Ada suara renyah di dalam telur naga, dan bahkan telur naga itu berguling sedikit. Api dan air aneh di atasnya tampak berfluktuasi sedemikian rupa sehingga tampak seperti Xie Aoyu. Yun Meng Yao terkekeh, longer, dia adalah lelakiku. Telur naga itu datang berseru, apa? Dia memiliki tubuh kekaisaran naga yang begitu kuat, bagaimana kau menemukan lelaki yang begitu jahat? Aku memiliki perasaan kaisar naga. Kau adalah ratu naga, kau seharusnya dekat denganku. Mengapa kau begitu membenciku? Xie Aoyu berkata dengan bingung. Omong kosong, aku ingin mengalahkan kaisar naga, aku ingin menjadi supremasi keluarga naga. Yan Yuexuan Tianlong di dalam telur naga itu berteriak keras. Xie Aoyu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kau cemburu pada kaisar naga. Panggil, telur naga itu muncul dan langsung mengenai Xie Aoyu. Xie Aoyu menghindar dari serangan itu. Aku mendengar kemarahan telur naga, aku cemburu padanya. Kualifikasi apa yang membuatku cemburu? Jika itu bukan lahir dari kaisar naga, memiliki karakteristik khusus kaisar naga dari kaisar naga, dapat menekan kekuatanku, itu bukan lawanku. Lalu kamu menemukannya bertarung, mengapa kamu tidak bisa hidup denganku? Kata Xie Aoyu, semangat Raja Naga padamu terlalu berat, aku membencinya. Kata telur naga, Xie Aoyu mengangkat bahu, dan berkata, aku menjadi kaisar naga karena pedang tulang naga. Apa, pedang lunas? Telur naga itu tiba-tiba berteriak. Pedang lunas telah lahir, beritahu aku segera, apa yang terjadi, pedang lunas. Xie Aoyu juga tidak menyembunyikan bahwa telur naga itu dengan sukarela bergegas ke sisi Yun Meng Yao, dan tentu saja memiliki beberapa hubungan dengan Yun Meng Yao, dan dia menceritakan kisah pedang tulang naga secara terperinci, dan akhirnya berkata, sekarang kamu harus tahu aku mengapa roh Raja Naga begitu berat. Bukan hanya karena hewan peliharaan nagaku adalah Tyrannosaurus Rex, itu belum sepenuhnya mengangkat segel. Itu hanya dapat dianggap sebagai setengah Raja Naga. Bagaimana cara memberiku banyak roh Raja Naga? Petik 2. Telur naga terdiam. Yun Meng Yao memberi isyarat untuk meminta Xie Aoyu dan Ling Yuner untuk tidak berbicara. Tampaknya Yan Yuexuan Tianlong di telur naga harus memikirkan beberapa pertanyaan dengan hati-hati. Ada keheningan di ruang bawah tanah. Xie Aoyu duduk di sebelah Yun Meng Yao, merentangkan lengannya, mengendus aroma tubuh alami Yun Meng Yao, dan merasakan panas dari asteris, yang juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, Yan Yuexuan Tianlong muncul lagi di permukaan telur naga. Terima kasih, kata Yan Yuexuan Tianlong dengan sungguh-sungguh. Xie Aoyu tertawa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jangan lupa, Kaisar Naga kontemporer adalah hewan peliharaan nagaku,
dan aku seharusnya melakukannya dengan cara ini. Kamu benar-benar harus melakukannya, tetapi sebagai anggota klan naga, aku masih harus mengucapkan terima kasih, dan akhirnya terima kasih telah memberikan pedang naga kepada pemilik sumber naga suci. Yan Yue Xuan Tianlong berkata, dia juga orangku, kamu tampaknya tidak perlu terlalu serius. Xiao Yu menemukan bahwa Yan Yue Xuan Tianlong benar-benar berterima kasih. Yan Yue Xuan Tianlong menatap Xiao Yu sebentar, lalu berkata, kamu tidak tahu peran sebenarnya dari pedang tulang naga. Bagi keluarga naga kita, apa pentingnya pedang tulang naga? Peran khusus, kata Xiao Yu. Panggilan, Yan Yue Xuan Tianlong pertama kali menghembuskan napas, tampaknya menekan emosi, dan berkata lama sekali, kamu harus tahu bahwa naga memiliki hukum khusus, yaitu, dengan kemuliaan dan kemuliaan manusia, ketika manusia diam, para jenius tidak lagi ya, para naga bahkan tidak bisa menyatukan 9 naga suci. Petik 2, Xiao Yu saling melirik, ini memang masalahnya. Mendengar Yan Yue Xuan Tianlong melanjutkan, menurut ingatanku yang diwariskan, ini karena manusia menghadapi gengsi genosida 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, karena kami tidak ingin menyaksikan genosida ras manusia, kami maju untuk membantu kalian manusia menyelesaikannya. Setelah kesulitan memusnahkan klan, tetapi musuh terlalu kuat, dan mereka memiliki kutukan yang sangat mengerikan, mereka mengutuk naga kita, menghubungkan takdir kita dengan manusia. Hanya ketika manusia menjadi lebih kuat, naga bisa menjadi lebih kuat. Saat manusia menurun, naga juga akan menurun. Petik 2, siapa yang begitu kuat? Ling Yuner berkata dengan heran. Alam setan neraka, Yan Yue Xuan Tianlong berkata dingin, realitas iblis neraka muncul 100.000 tahun yang lalu dengan seorang jenius super. Kemampuan orang ini mungkin sebanding dengan kaisar kuno, tidak hanya menyatukan alam dewa yang kacau menghancurkan asal-usul alam ilahi, sehingga alam ilahi dihapuskan sepenuhnya 100.000 tahun yang lalu. Akhirnya, alam ilahi memblokir alam ilahi selama 10.000 tahun dengan mengorbankan nyawa 10 orang paling kuat. Setelah kehancuran alam dewa, orang ini memimpin alam iblis neraka untuk menyerang dunia manusia, dan dunia manusia juga merupakan era yang sangat mulia pada saat itu. Dia dibunuh tanpa pandang bulu oleh alam iblis neraka. Akhirnya, alam iblis neraka mengirim kelompok pesona dan hancur dari dalam setelah aliansi antara alam manusia, bahaya terakhir kepunahan dihadapi. Bagi kami para naga, jika manusia binasa, maka ketakutan para naga kami juga merupakan serangan para iblis neraka, jadi pada akhirnya, para naga dikirim dan para iblis neraka dikalahkan sepenuhnya. Pada saat itu, seorang kaisar dan 4 ratu bergabung untuk membunuh iblis super di neraka, tetapi sebelum orang ini meninggal, ia menggunakan cara yang tak terhentikan untuk menyegel keluarga naga termasuk 4 ratu, naga juga menetapkan kutukan dan dengan sedikit naik turunnya umat manusia. Petik 2, Xiao Yu berkata, apakah perlu untuk mematahkan kutukan ini? Pedang-pedang naga, tepat sekali. Yan Yue Xuan Tianlong berkata, setelah 4 naga dari generasi itu, meskipun mereka dikutuk, mereka tidak menyebabkan kerusakan fatal. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk menciptakan solusi, yaitu pedang tulang naga, tetapi terlalu sulit untuk membuat pedang tulang naga. Sulit untuk membuatnya hari ini setelah 100.000 tahun. Artinya, mulai sekarang, nasib keluarga naga dan umat manusia saya terputus oleh pedang tulang naga. Ini semua tentang kita, dan kita telah mendapatkan kembali takdir kita sendiri. Petik 2, tidak heran, tidak heran. Xiao Yu mendesis. Kebangkitan dan kejatuhan naga berhubungan dengan manusia. Xiao Yu berpikir sebelumnya bahwa setiap kali manusia menjadi kuat, itu pasti era naga yang mulia. Lalu, apakah kamu tahu asal-usul dewa matahari terbenam? Xiao Yu bertanya, sekelompok sisa-sisa dengan darah dunia neraka. Yan Yue Xuan Tianlong berkata dengan dingin bahwa itu digunakan oleh agama matahari terbenam selama hampir puluhan ribu tahun, dan hampir berada di ambang hidup dan mati sepanjang hari, jadi mengapa tidak membuatnya kebencian terhadap matahari terbenam? Xiao Yu berkata, itu benar-benar mereka. Yan Yue Xuan Tianlong dengan kesal berkata, sayangnya, aku hanya memiliki sedikit kesadaran pada saat itu, dan mereka disegel oleh mereka. Beberapa dari mereka yang tersisa puluhan ribu tahun yang lalu digunakan untuk menghilangkan segel darah Raja Manusia. Tidak ada gerakan rahasia yang jelas. Kalau tidak, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menghancurkan mereka. Lalu apa yang kau ketahui tentang teologi matahari terbenam? Xiao Yu bertanya, karena pedang naga,
sikap Yan Yuexuan Tianlong terhadap Xiao Yu jelas membaik. Dia mengerang sedikit dan berkata, aku tahu sangat sedikit, tetapi aku hanya tahu sesuatu tentang naga, serigala, ular, dan naga, karena matahari terbenam. Para dewa mengandalkanku untuk membangkitkan mereka di bawah segel darah raja, dan untuk membangkitkan mereka dengan sangat kuat. Kenapa kau bisa? Xiao Yu berkata, karena mereka bertiga memiliki darah Ratu Naga, meskipun bukan milikku, tetapi aku termasuk yang kedua setelah Kaisar Naga, dan masih dapat merangsang darah naga di dalam diri mereka, dan keberadaan mereka istimewa. Di sini, Yan Yuexuan Tian berhenti dan menatap Xiao Yu, apakah kau pernah bertemu dengan ular naga? Xiao Yu tertawa, kalian semua tahu itu. Itu menatapku dan hampir membuat jiwaku terbang. Kemudian dia mengeluarkan sisik naga dengan 4 ukiran di atasnya, aku melepaskannya dari atasnya. Yan Yuexuan Tianlong melihat sisik naga, dan tiba-tiba 2 matanya berdarah, api di satu mata mengepul, dan air di satu mata membumbung tinggi. Kemudian saya melihat sisik naga itu mengambang perlahan. Xiao Yu kemudian melihat bahwa 4 pada sisik naga itu tampaknya terstimulasi, seperti beberapa pedang tajam yang terbang ke atas dan ke bawah, melatih beberapa keterampilan bertarung. Xiao Yu buru-buru mengeluarkan sisik naga lainnya, ada satu lagi. Yan Yuexuan Tianlong juga mengendalikan sisik naga dan melayang. Angka-angka pada kedua sisik itu tampaknya saling terkait, tetapi mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi mereka terbang ke atas dan ke bawah. Ketika keduanya bergerak lebih dekat, mereka memancarkan 2 napas yang sama sekali berbeda. Yang satu ringan, dan baunya menyegarkan dan menyegarkan. Aliran yang sama, jika dihirup, jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda akan menemukan sedikit rasa mudah tersinggung. Keduanya adalah perbedaan antara 9 manik-manik roh dan 7 pola sihir. Aneh, ternyata itu benar-benar gabungan dari 2 kekuatan. Asli alam dewa dan alam iblis neraka. Bagaimana ini mungkin? Yan Yuexuan Tianlong bertanya-tanya. Xiao Yu berkata, Tyrannosaurus Rex juga aneh. Dikatakan bahwa kedua sumber kekuatan itu pada dasarnya saling menolak. Anda memiliki atribut ganda air dan api, yang juga pada dasarnya saling menolak. Saya pikir Anda harus dapat memahami misterinya. Yan Yuexuan Tianlong berkata, air dan api memiliki banyak asal-usul dalam sejarah. Urat Yan Yuexuan Tianlong terinspirasi oleh darah, dan air dan api tidak seimbang. Seperti saya, api lebih kuat, tetapi kedua naga ini sisiknya sangat seimbang, dan mereka juga menciptakan kekuatan hidup khusus melalui kedua kekuatan ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, saat aku mendapatkan sisik ini, aku adalah orang yang telah berubah menjadi naga dewasa. Dia sedang sekarat, karena sisik ini telah hidup selama 2000 tahun. Kata Xiao Yu, kalau begitu kita akan bertanya pada ular naga, seberapa banyak yang harus diketahuinya. Kata Yan Yuexuan Tianlong. 2 sisik terbang kembali ke tangan Xiao Yu. Xiao Yu menyingkirkan sisik itu dan berkata, karena semuanya sudah di luar kebiasaan, tidak apa-apa untuk bertanya, sebelum kamu pergi, kamu masih harus menjawab, bagaimana kamu bisa sampai di sini. Karena Meng Yao adalah orang pertama yang menyadari kutukan pencerahan. Yan Yuexuan Tianlong tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Kami bertiga pergi ke ular naga untuk berkomunikasi dengan ular naga. Kamu pergi ke elang naga, itu akan membuat rohmu mengalami transformasi yang lengkap. Spirit Thunder sedang mengalami transformasi sempurna. Mata Xiao Yu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, dan Ling Lei sendiri sudah berada di ambang evolusi. Dengan penilaian Xiao Yu terhadap Ling Lei, selama ia berevolusi, Ling Lei pasti dapat mencapai level Supreme Jin Yan, kekuatannya tidak ada bandingannya. Bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Long Ying dapat membantuku. Xiao Yu bersuka cita. Tentu saja, Yan Yuexuan Tianlong berkata dengan percaya diri, ular naga dan serigala naga sendiri tidak dapat memadatkan air yang berbeda dan api yang aneh. Mereka bukanlah eksistensi yang lengkap, dan mereka diutak-atik oleh teologi matahari terbenam, tetapi ada beberapa di dalam tubuh mereka. Konsolidasikan ibu kota air yang berbeda dan api yang aneh yang kuat, ditambah air yang berbeda dan api yang aneh milikku, sehingga mereka memiliki air yang berbeda dan api yang aneh, begitu pula elang naga, yang memiliki prototipe guntur roh, dan kemudian memiliki petir milikku yang dibentuk oleh transformasi air yang berbeda dan api yang aneh. Setelah kamu menemukannya, kamu hanya perlu memberi kamu beberapa prototipe petir di dalam tubuh,
dan petir itu secara alami akan menyelesaikan evolusi. Xiaoyu berkata, nantikan. Melihat kegembiraan Xiaoyu, Yun Mengyao dan Ling Yunir juga senang untuknya. Di mana ular naga? Kami tahu, tetapi di mana elang naga? Ling Yunir bertanya. Aku tidak tahu. Elang naga telah disegel di sana sejak ia terbangun, dan ia tidak yakin di mana ia berada. Yan Yuexuan Tianlong berkata, aku akan membantumu melakukan pencarian mantra, tambang rohmu dan naga itu sendiri. Elang adalah satu. Jika aku melakukan traksi pada tambang rohmu, itu akan membimbingnya untuk mencarinya. Setelah itu, Yan Yuexuan Tianlong melantunkan mantra. Dengan suara mantra, ada gelombang energi aneh di ruang bawah tanah, perlahan-lahan menyatu pada telur naga Yan Yuexuan Tianlong. Ada juga sedikit api aneh dan air eksotis yang mekar padanya. Di bawah tumpang tindih energi aneh itu, keduanya berubah menjadi petir halus. Kerak, guntur dan kilat mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah berubah menjadi naga dan elang, dan terbang ke Xiaoyu. Xiaoyu mengulurkan tangannya, dan Ling Lei berkumpul di telapak tangannya. Guntur dan kilat seperti elang naga terbang dan menyatu satu sama lain. Kemudian dia melihat bahwa semuanya berubah menjadi elang naga. Datang, tampaknya membawa Xiaoyu ke barat. Baiklah, aku akan memberitahu elang naga sekarang, jangan sampai kau pergi dan terbunuh olehnya secara tidak sengaja. Telur naga milik Yan Yuexuan Tianlong terbang dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Ketika Xiaoyu bergegas keluar, telur naga itu telah menghilang. Telur naga ini sungguh menakjubkan. Xiaoyu berkata dengan aneh, tidak heran bahwa di bawah perhatian begitu banyak orang sebelumnya, tidak seorang pun dapat mengetahui bagaimana telur itu menghilang. Yun Mengyao tertawa, telur itu akan sangat membantu kita di masa depan. Itu sudah pasti, tetapi aku sangat terkejut, mengapa telur itu menemukanmu, dan apa yang kamu katakan bahwa kamu adalah orang pertama yang menjadi guru yang tercerahkan, apa artinya? Xiaoyu berkata dengan bingung. Sebenarnya, itu bukan apa-apa, orang pertama yang menjadi penyihir akan memiliki dua manfaat. Yun Mengyao tertawa, terjepret. Xiaoyu mengangkat tangannya dan menepuk pinggul Yun Feng Yao Feng yang miring. Belum, katakan, jual aku tiket masuk. Yun Mengyao tersipu dan memberinya tatapan pucat, berkata, segel darah raja adalah segel mantra super yang dilemparkan dalam keadaan semi-permanen, jadi akan ada beberapa kenangan mantra pada segel darah. Jika ahli kutukan selesai sebelum segel darah raja dibuka, dia akan dapat memperoleh kenangan kutukan raja. Tidak heran Gao Shiki dan Gao Shibang ingin menghancurkanmu ketika mereka melihat pencerahanmu. Xiaoyu berbisik, apa keberadaan raja, keberadaan super tertinggi, dan sejauh mana mantranya. Melihat garis keturunan yang dapat menyegel semua kehidupan manusia, Warcraft, dan lainnya selama puluhan ribu tahun, Anda akan tahu betapa mengerikan pencapaiannya dalam mantra. Menguasai beberapa mantranya, kutukan yang tumbuh di masa depan pasti yang paling mengerikan. Ini juga menjelaskan mengapa pembentukan roh jahat dapat menyerap ingatan beberapa raja, dan itu juga alasan mengapa Xiaoyu mempraktikkan praktik Kaisar Suci. Selain itu, ada beberapa mantra khusus naga, kata Yun Mengyao. Xiaoyu berkata, apa hubungannya dengan naga? Bukankah Yan Yuexuan Tianlong pernah berkata sebelumnya, nasib naga dan manusia saling terhubung, dan mereka berbagi nasib yang sama. Era Raja Manusia adalah periode kejayaan bagi umat manusia, dan suku naga secara alami menjadi cemerlang. Sebagai orang yang membantu mereka melepaskan takdir ini, para naga juga mewariskan beberapa mantra khusus naga kepada Raja Manusia. Yun Mengyao menjelaskan, karena segel darah Raja Manusia, bahkan Raja Naga kontemporer Ratu Naga dapat muncul, dan ingatan warisan mereka tidak dapat diperoleh sepenuhnya, seperti mantra yang dapat mengancam segel darah raja-raja, mereka tidak dapat diperoleh, dan jika aku dapat menjadi kutukan sebelum segel darah dihancurkan, kamu dapat menguasai mantra-mantra itu dan mewariskannya kepada Yan Yuexuan Tianlong. Oh gelombang, Xiaoyu sengaja meregangkan nadanya. Yun Mengyao mendorongnya dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan cara yang aneh? Tidak ada, hei, menurut situasi saat ini, segel darah Raja Manusia harus dihancurkan, tetapi tidak ditakdirkan untuk diangkat sepenuhnya, jadi Yan Yuexuan Tianlong, keinginan untuk mengalahkan Kaisar Naga dan menjadi keindahan tertinggi dari keluarga naga, ingin mendapatkan mantra-mantra itu darimu, jadi diharapkan untuk mengalahkan Tyrannosaurus Rex. Xiaoyu memeluk Yun Mengyao dan berkata sambil tersenyum,
bisakah kita menggunakan mantra-mantra ini dan menambahkan batu roh naga kepada mereka yang akan segera lahir? Atau, setelah naga lahir, naga suci memberikan godaan untuk memasuki kota suci, dan benar-benar membentuk pasukan naga. Petik 2. Lalu bagaimana caramu berterima kasih padaku? Yun Mengyao tertawa. Xiao Yu mencengkeram pinggang ramping Yun Mengyao, dan mencium bibirnya yang halus, sementara tubuhnya masih mengusap bagian-bagian sensitifnya. Tiba-tiba, mereka tersentak. Batuk ringan menghentikan ledakan gairah mereka. Alih-alih merasa malu, Ling Yuner berkata dengan senyum di wajahnya, "Kakak, adik, jika kalian tidak bisa menahannya, kalian bisa tidur saja daripada di depan pintu. Gadis yang sudah mati, itu sama sekali tidak menyakitiku." Yun Mengyao tersipu, tertawa kecil, "Kagumi aku sebagai seni." Ling Yuner berkata begitu saja. Ucapan ini membuat wajah nakal Xiao Yu memanas untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa Ling Yuner semakin mirip dengan Aki. Dia tahu bahwa ketika dia bermain dengan pria besar yang bermartabat ini, rasa dipermainkan oleh seorang wanita berbeda. Untungnya, Yanyu Xuan Tianlong segera kembali. Mereka berangkat bersama. Meninggalkan reruntuhan, Yanyu Xuan Tianlong dibawa ke dalam cincin ruang angkasa. Dia dan Yun Mengyao dan Ling Yuner bergegas ke padang gurun Dewi Gurun untuk bertemu ular naga. Xiao Yu pergi mencari elang naga sendirian. Mengandalkan teknik traksi torpedo yang dilakukan oleh Yanyu Xuan Tianlong, Xiao Yu terbang langsung ke sisi barat kota matahari terbenam. Kepergiannya segera menarik perhatian beberapa orang. Orang-orang dari semua pasukan mengikuti secara rahasia. Xiao Yu baru saja menunjukkan setelah 2 operasi tanah, mereka menghilang secara misterius selama pelacakan mereka. Pengerjaan tanah adalah cara terbaik untuk menghilangkan pelacakan. Di bawah traksi roh, Xiao Yu terbang selama lebih dari 1 jam, jauh dari daerah gurun, melintasi banyak gunung dan sungai, dan akhirnya tinggal di depan gunung yang tinggi. Dia berdiri di kaki gunung dan menatap Ling Lei di telapak tangannya. Retak. Setelah beberapa saat, elektro-optik yang berubah menjadi naga dan elang terlepas dari Ling Lei, menggoyangkan sayap, terbang di sekitar Xiao Yu, dan kemudian melesat tinggi. Xiao Yu menarik Ling Lei. Dia tahu bahwa elang naga seharusnya ada di sana. Orang-orang juga terbang dan mengikutinya. Pada akhirnya, mereka mencapai sisi timur yang tinggi, lebih dari 1000 meter di atas tanah, dan beberapa kilometer jauhnya dari puncak gunung, di depan sebuah gua yang hanya bisa dilalui 1 orang. Tersentak, elang naga itu berubah menjadi petir lalu menghilang. Xiao Yu memasuki gua, komunikasi dari hati ke telinganya terbuka sepenuhnya, mendengarkan suara itu. Di dalam sana begitu sunyi, tidak ada napas, memberinya perasaan tak bernyawa. Berpikir bahwa Yanyu Xuan Tianlong telah memberitahu elang naga, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Dia bergerak di sepanjang lorong gua itu. Sekitar 30 meter kemudian, mayat-mayat mulai muncul di tanah. Xiao Yu tampak pusing ketika melihat mayat-mayat ini. Ini sebenarnya seekor naga. Pulau Malaikat Suci dan seluruh benua adalah kekuatan yang paling misterius. Untuk waktu yang lama, kelompok orang gila di belakang naga manusia telah ditahan, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan Pulau Malaikat Suci, dan karena itu mereka tidak pernah dapat membahayakan daratan dan memengaruhi pola benua. Apakah kehadiran naga manusia di sini berarti bahwa kelompok orang gila yang terikat oleh kekuatan misterius dapat meninggalkan Pulau Malaikat? Tetapi setelah memikirkannya, Xiao Yu merasa bahwa itu tampak salah. Agar orang gila misterius itu melepaskan batasan mereka, 3 master dari tim Kaisar Perang Semu harus bekerja sama untuk mencapainya, tetapi sekarang segel darah raja segala raja akan dihancurkan bulan darah. Hampir habis, semua Kaisar Perang Semu akan terpengaruh, dan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan sama sekali. Bagaimana mereka bisa melepaskan pengekangan mereka? Oleh karena itu, kelompok orang gila misterius itu seharusnya tidak meninggalkan Pulau Malaikat. Tetapi naga itu tidak terpengaruh. Kalau begitu, hari-hari orang gila meninggalkan Pulau Suci Malaikat akan segera tiba. Orang-orang ini jelas difilmkan terlebih dahulu untuk menjelajahi jalan bagi mereka untuk meninggalkan Pulau Suci Malaikat. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melihat tubuh naga manusia. Tubuh-tubuh ini terbunuh oleh guntur dan kilat, dan ada tempat-tempat yang terbakar di tubuh mereka. Tidak banyak mayat, mungkin lebih dari 10, dengan kematian yang berbeda. Satu hal yang pasti, mereka ingin melarikan diri, tetapi dibunuh oleh naga dan elang. Jauh di depan, 2 pintu tertutup muncul di depan mereka,
dengan lampu listrik menyala di atasnya, dan guntur dan kilat ini benar-benar jiwa guntur dan kilat, persis apa yang dibutuhkan Linglei. Roh petir itu sendiri adalah hal yang sangat langka. Xiaoyu hanya memperoleh sedikit di Pulau Malaikat. Namun, roh petir di dua gerbang itu setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang dimiliki Xiaoyu sebelumnya, dan sudah mulai terbentuk. Proses pembentukan Lei. Papap, raungan itu berlanjut. Roh petir itu berkibar naik turun, seolah-olah akan meninggalkan kedua pintu itu kapan saja. Tiba-tiba saja, roh petir di tubuh Xiaoyu juga melonjak naik. Ketika roh petir ini berada di dalam mantra naga dan elang, ketika dia merasakan roh guntur dan kilat di tubuh Xiaoyu, dia secara aktif berlari keluar dan ingin melahapnya. Sejumlah besar roh petir yang memenuhi evolusinya ada, dan hanya aneh jika tidak menyerang. Linglei terbang menjauh dari Xiaoyu. Melihat ini, Xiaoyu buru-buru mengendalikannya dan mengikatnya di tubuhnya. Berderak, Linglei terus memukul Xiaoyu, mengirimkan pesan ketidakpuasan. Tampaknya sangat tidak senang bahwa Xiaoyu menahannya. Xiaoyu tersenyum dan mengabaikannya. Petir ini sama sekali bukan kehidupan. Dia tentu saja juga mendambakan petir untuk menangkap roh guntur dan kilat dan menyelesaikan evolusi, tetapi sekarang dia harus berbicara dengan elang naga. Jika tidak, lihatlah mayat naga di tanah untuk mengetahui konsekuensinya, bahkan jika elang naga tahu, inilah saatnya untuk menyambutmu. Elang naga senior, aku Xiaoyu, yang datang di bawah bimbingan Yanyu Xuan Tianlong. Xiaoyu berdiri di depan gerbang dan berkata dengan keras. Gelombang suaranya mencapai 2 pintu dan segera diblokir. Itu tidak menembus pintu. Xiaoyu membeku sejenak. Gelombang suara itu meresap, dan tidak ada substansi di dalamnya, tetapi diblokir oleh 2 pintu. Ada suara teredam dari 2 pintu. Kemudian saya melihat gelombang energi aneh perlahan-lahan melewati gerbang yang ditutupi oleh roh petir, mendorong roh petir menjauh dari bagian tengah gerbang. Pada saat ini, warna sebenarnya dari 2 pintu itu terungkap. Polanya sama dengan dinding mantra elang naga, tetapi elang naga terlihat lebih nyata, terutama matanya, seperti mata elang naga asli. Sikat, naga dan elang di atas gerbang di sebelah kanan menembakkan 2 sinar cahaya. Terputus. Sinar pertama memotong pengekangan Xiaoyu pada Linglei, dan sinar kedua disuntikkan ke Linglei. Raungan, Linglei langsung berubah menjadi naga guntur, mengirimkan erangan naga yang mengerikan, dan seluruh gunung yang berosilasi bergetar hebat. Kekuatannya begitu menakjubkan sehingga Xiaoyu terkejut, dia tidak mengerahkan kekuatan terkuat Linglei. Kekuatannya masih terlalu lemah. Kalau tidak, dengan mengandalkan kekuatan yang ditunjukkan Linglei sekarang, aku khawatir sudah cukup. Baginya untuk membunuh seorang raja perang seperti Gu Fengshen hanya dengan mengandalkan Linglei dan dendam. Pemujaan Wanlong, roh guntur yang tidak lagi terikat oleh Xiaoyu membubung ke langit, berputar-putar di puncak gua, menukik ke bawah, dan berputar-putar di sekitar Xiaoyu 2 kali sebelum bergegas menuju kedua gerbang. Bum bum bum, guntur terus berlanjut, dan roh guntur dan kilat juga terikat oleh kekuatan yang ditembakkan oleh naga dan elang di gerbang di sebelah kiri, melepaskan diri dari belenggu gerbang, dan terbang keluar. 2 petir bersentuhan dengan langit. Raungan, naga guntur yang diubah oleh roh guntur menelan roh guntur yang agak tebal. Kemudian aku melihat bahwa tubuh naga guntur yang diubah oleh Linglei tiba-tiba meningkat 3 atau 4 kali lipat, dengan ketebalan 7 atau 8 meter, dan tubuhnya sangat padat, seolah-olah itu benar-benar akan berubah menjadi naga guntur. Sisik-sisik di atasnya semuanya ada di sana. Sedemikian padat dan nyata, Linglei kemudian berkontraksi lagi. Sebagai pemiliknya, Xiaoyu menemukan bahwa kekuatan Linglei mulai melonjak, meluncurkan dampak dahsyat pada level yang ada di depannya. Itu harus berevolusi. Bum bum bum. Setelah guncangan hebat, levelnya juga tampak longgar. Dengan pencernaan jiwa guntur dan kilat, kekuatan guntur roh terus ditingkatkan, dan intensitas dampaknya juga diperkuat. Selama melewati level itu, ia akan mengalami transformasi kualitatif. Dengan cara ini, ia dapat mencapai keadaan Jin Mao tertinggi. Setiap kali memikirkan kengerian Jin Yun tertinggi, Xiaoyu memiliki dorongan yang kuat. Ia ingat dengan jelas bahwa ketika ia berada di ibu kota Turo, penjaga agung sekte teratai hitam Yu Yaji karena Dewa 3 Warna dan ingin membunuhnya. Hasilnya dikalahkan oleh Xing Luo, hampir dibombardir, dan Yu Yaji melakukan serangan balik dengan sepotong Jin Ye tertinggi yang melindungi tubuhnya. Itu hanya jejak Jin Ye tertinggi, tetapi ia melangkah ke level 10 Raja dengan bintang Luo.
Dikalahkan, dan jika itu semua boneka emas tertinggi, seberapa mengerikankah itu? Belum lagi Raja Perang, saya khawatir Raja Perang Semu juga harus mengalahkan yang melawan arah angin. Dengan semangat juang, keterampilan bertarung, senjata, kekuatan terkuat untuk dimainkan, sampai sejauh mana. Xiao Yu benar-benar menantikannya. Tentu saja, dia juga sekarang mengerti bahwa jika dia ingin mengerahkan kekuatan Guntur, itu tidak dapat dicapai dalam keadaannya saat ini. Jika Guntur telah menyelesaikan evolusi, saya khawatir dia akan mencapai Kaisar Perang Semu, atau bahkan wilayah Kaisar Perang. Semua kekuatan, raungan itu terus bergema, pertumbuhan kekuatan petir itu berhenti. Level Yokohama di depannya, yaitu, evolusinya belum selesai, begitu dekat dengan pintu, ia hanya membutuhkan kekuatan lini pertama untuk menyelesaikan transformasinya. Xiao Yu membeku, dan dengan lambaian tangannya, Linglei kembali ke tengah telapak tangannya, berubah menjadi petir kecil, dan ia bisa merasakan Linglei tidak mau. Bahkan ia sendiri tidak berdamai. Itu adalah garis pendek, tetapi belum menyelesaikan evolusinya. Kakak, kedua pintu itu perlahan terbuka, dan suasana kuno yang sunyi dan sedih bertiup ke arah wajah, menyadarkan Xiao Yu dari kekecewaan bahwa Linglei gagal menyelesaikan transformasinya. Ia mendongak dan melihat bahwa di balik kedua gerbang itu terdapat halaman yang sangat luas, dan di depannya terdapat istana emas yang sangat besar. Xiao Yu melangkah masuk. Melangkah ke gerbang, kedua gerbang itu tertutup sendiri. Ada lorong beraspal berbatu di depannya, dan ada beberapa bunga dan tanaman di kedua sisinya, yang memiliki sedikit cita rasa istana. Berjalan di jalan berbatu, Xiao Yu mengamati sekelilingnya. Semuanya sangat nyaman, dan tidak ada kesan elang naga. Ketika berjalan ke anak tangga, Xiao Yu menemukan bahwa anak tangga itu terbuat dari marmer putih, pagarnya sebenarnya terbuat dari emas, dan portal istana terbuat dari kayu emas ungu paling berharga di daratan utama. Pola-pola di atasnya sangat jelas. Dia berjalan perlahan menaiki anak tangga. Pada saat dia melangkah, kekuatan sobek datang, dan kekuatan ini tampaknya menghancurkan Xiao Yu, dan dia segera melawan dengan perlawanan. Pertarungan tidak terkendali. Dia segera menggerakkan petir, tetapi tampaknya terikat. Xiao Yu mengerutkan kening, dan segera menunjukkan tubuh Dawei Zenyang, yang tidak memerlukan bantuan apapun untuk memicu. Itu adalah keadaan yang secara alami akan dia capai dengan mempraktikkan Kaisar Suci. Boom! Dewa api yang imajiner dan tidak nyata itu melompat. Permukaan tubuh Xiao Yu bahkan lebih menyilaukan dengan cahaya keemasan, dan kekuatan yang merobeknya kehilangan keefektifannya. Kaisar Suci mempraktikkan teknik tubuh Dawei Zenyang. Suara seruan itu datang dari dalam istana, suaranya sedikit serak, dan suaranya sangat terkejut. Senior, apa yang aku latih adalah latihan fisik Kaisar Suci. Xiao Yu menjawab, cukup untuk bisa mencapai tubuh Dawei Zenyang. Suara Long Ying terdengar lagi, masuklah. Krek, gerbang istana terbuka perlahan. Segala sesuatu di dalam tampak, Xiao Yu mendongak, dan melihat bahwa tanah di istana itu diaspal dengan marmer putih, dengan beberapa simbol pola aneh di atasnya, menjulang, tampaknya memancarkan jejak fluktuasi energi, dan hatinya bergerak. Melihat kembali ke tangga batu giok marmer putih, ada juga fluktuasi kekuatan. Jelas bahwa marmer putih digunakan untuk memadukan kekuatan tertentu, bahkan pagar yang terbuat dari emas. Jelas, setiap tempat di sini tampaknya boros, tetapi sebenarnya itu berdasarkan kekuatan. Di atas tangga yang menghadap pintu, ada kursi platinum ini, dengan kotak meja platinum di depan, dan sebuah gulungan terbentang di atas kotak meja. Xiao Yu melangkah masuk dan menginjak karpet merah. Gelombang energi merah datang dari karpet merah. Xiao Yu tidak perlu bergerak, dan karpet membawanya melayang ke meja. Xiao Yu juga melihat gulungan yang belum digulung, gulungan gambar, di mana awan berkabut, matahari tergantung, dan seekor naga dan elang berkibar. Ada lapisan gelombang halo di permukaan gulungan itu, dan naga serta elang di dalam gulungan itu menjadi kabur, dan sedikit pergolakan kekuatan melonjak, dan melayang keluar dari gulungan itu. Sosok elang naga itu dengan cepat membesar hingga seukuran satu orang, dan mendarat di atas meja. Bagaimana cara mengolah tubuh Dawei Zenyang? Elang naga ini adalah tubuh jiwa, ilusi, bukan entitas. Sepasang mata yang menatap Xiao Yu masih membuatnya memiliki perasaan yang menyeluruh bahwa dirinya telah terlihat. Xiao Yu berkata, tepat sekali. Di mana kamu mendapatkan latihan kaisar? Suara elang naga itu sangat berat,
dan tampaknya sangat memperhatikan latihan kaisar. Xiaoyu ragu-ragu sejenak, haruskah dia menceritakannya tentang keberadaan roh jahat? Mengenai roh jahat, itu selalu menjadi rahasia Xiaoyu. Bahkan di kota suci, ada sangat sedikit roh jahat yang diketahui, dan sekarang kekuatan roh jahat telah melonjak, dan mereka telah mencapai puncak kaisar perang semu tanpa mengangkat segel darah. Alam telah menjadi keberadaan yang paling kuat di daratan saat ini, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan rahasia yang paling kuat di kota suci. Setelah segel darah raja dihancurkan, roh jahat pasti akan bangkit kembali. Jadi tentang roh jahat, itu hampir tentang naik turunnya kota suci. Haruskah saya memberitahu Dragon Eagle? Xiaoyu ragu-ragu. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir aku tidak baik untukmu. Atau apakah aku mengatakan ini kepada orang lain? Masalah ini, ya, aku semua khawatir. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, pendahulu Dragon Eagle memiliki hubungan dekat dengan para dewa matahari terbenam, dan para dewa matahari terbenam ditakdirkan untuk menjadi musuhku, jadi. Dragon Eagle berkata, aku memang memiliki hubungan dekat dengan agama matahari terbenam. Itu tidak sama dengan Yanyu Xuan Tianlong, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak dapat mengungkapkan ini kepada siapapun karena misiku adalah untuk menghancurkan darah raja-raja. Segel, sebelum itu, ini adalah satu-satunya saat aku terbangun. Kebangkitan berikutnya adalah dampak dari segel darah. Tidak peduli apakah aku dapat membuka kembali, hidupku akan berakhir. Bahkan jika aku ingin memberitahu orang lain, aku tidak bisa mengatakannya. Hatiku tak terelakkan, Xiaoyu menatap Long Ying. Dengarkan saja Dragon Eagle yang terus berkata, agama matahari terbenam tidak dapat membiarkan kita bertiga tetap ada. Kekuatan kita akan mencapai puncaknya dalam jangka waktu tertentu karena Yanyu Xuan Tianlong. Itu melampaui batas segel darah dan melampaui banyak hal. Begitu kita tidak mati, bahkan jika hanya 3 detik, kita bertiga dapat menemukan Dewa Matahari terbenam dan menghancurkan mereka semua, jadi Dewa Matahari terbenam tidak dapat membuat kita tetap hidup. Xiaoyu terdiam. Dia tidak menyangka bahwa teologi matahari terbenam begitu bijaksana dan bahkan menyeramkan. Kata-kata Long Ying mengejutkannya. Dia terdiam selama puluhan ribu tahun, hanya untuk menghancurkan segel garis keturunan. Toleransi mental macam apa yang dibutuhkan untuk mengubah orang lain, saya khawatir itu akan menjadi gila. Senior, bukankah segel garis keturunan Wang Zi telah sepenuhnya dihapus? Xiaoyu bertanya. Dragon Eagle berkata, saya telah belajar dari Yanyu Xuan Tianlong. Di Pulau Suci Malaikat, penguasa pedang sihir 3 campuran benar-benar memotong vitalitas. Dalam hal ini, persiapan para dewa matahari terbenam selama puluhan ribu tahun memang gagal. Segel itu tidak dapat diangkat sepenuhnya, tetapi sejauh mana itu dapat dibuka, saya tidak yakin, tetapi tidak sepenuhnya tidak ada harapan untuk membuka segel sepenuhnya. Matanya beralih ke Xiaoyu, seperti kamu. Aku, kata Xiaoyu tiba-tiba. Kamu memiliki tubuh kaisar suci dan kamu telah menjadi tubuh Dawei Zenyang. Selama kamu dapat terus meningkat untuk mencapai puncak tubuh kaisar suci, kamu tidak akan dibatasi oleh segel darah raja dan menggunakan bakatmu. Tidak terlalu sulit untuk mencapai ranah raja tahun ini. Hanya perlu 1 tangan untuk mengangkat segel darah pada saat itu. Kata Long Ying. Xiaoyu tersenyum pahit, para senior memandangku terlalu tinggi. Dragon Eagle berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengatakan yang sebenarnya. Tetapi meskipun begitu, jika Anda ingin menyelesaikan level tertinggi dari latihan fisik Kaisar Dewa, Anda memerlukan kekuatan eksternal. Untuk membangun lapisan pertama tubuh Dawei Zenyang, Anda memerlukan peradangan jantung Brahma untuk berlatih. Bukankah tubuh Chiang King Kong perlu dipadamkan oleh api level Supreme Jin Yan? Dengan lapisan ketiga, saya hampir tidak dapat membayangkan apa lagi yang dapat memenuhi persyaratan. Petik 2. Jinsang Ekstrim. Anda mengatakan bahwa Jinsang tertinggi ini adalah eksistensi tingkat yang lebih tinggi daripada Brahma Sinyan. Long Ying bertanya. Menganggukkan kepalanya, Xiaoyu berkata, iya, penguasa benua, Master Gothic Rie, menguasai boneka emas tertinggi, yang merupakan api yang lebih tinggi dari Brahma Sinyan. Dia, elang naga mengeluarkan suara aneh. Xiaoyu melihatnya dengan bingung. Dahulu kala, Long Ying berkata, sebelum segel darah raja manusia menerima dampak apapun, beberapa orang dapat mengolah api misterius itu. Sayangnya,
Tampaknya era kejayaan manusia yang legendaris yang sebanding dengan 100.000 tahun yang lalu benar-benar era ini. Sekarang, api misterius. Xiao Yu tiba-tiba berkata. Long Ying menjelaskan, api aneh, air yang berbeda, guntur roh, angin roh, dan tanah spiritual yang Anda ketahui sekarang hanya lebih tinggi dari angin, api, air, tanah, dan guntur biasa. Di zaman kuno, kekuatan ini terbagi, seperti senjata, jadi mereka terbagi. Sebelum segel darah Raja Manusia diangkat, senjata tertinggi adalah senjata tingkat dewa dari Raja Surgawi. Setelah segel darah rusak, Kaisar Perang akan lahir. Senjata ajaib, setelah api dan air aneh mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menyelesaikan transformasi, dan berevolusi menjadi api misterius, air misterius, guntur misterius, guntur roh Anda berada satu garis di belakang. Anda dapat menyelesaikan evolusi dan mencapai guntur misterius. Kekuatannya juga akan berlipat ganda. Berbicara tentang ini, itu juga membanggakan, Rie Gotik yang Anda katakan harus memiliki darah Kaisar kuno. Petik 2. Mengapa para senior berpikir begitu? Kata Xiao Yu, hanya mereka yang telah mengilhami jejak kekuatan darah Kaisar kuno yang masih dapat mengubah api aneh menjadi api misterius di bawah segel darah Kaisar. Karena darah Kaisar kuno adalah esensi dari darah manusia dan darah naga. Itu adalah garis keturunan yang sangat misterius, yang dapat disebut sebagai garis keturunan paling menakjubkan di zaman kuno. Bahkan jika hanya ada satu garis keturunan Kaisar Sein kuno, pencapaian masa depan luar biasa. Begitu bersemangat, itu mungkin menjadi yang terkuat di era tertentu. Bukan ketegangan, kata Long Ying. Xiao Yu berkata dengan lidah dan baut, darah Kaisar kuno sangat kuat. 100 kali lebih kuat dari yang kamu kira. Dragon Eagle berkata di sini, menunjukkan ekspresi lembut, Kaisar kuno menciptakan latihan fisik Kaisar berdasarkan darahnya, lebih sederhana, yaitu, selama kamu berkultivasi dengan latihan Kaisar suci, garis keturunanmu juga akan seperti Kaisar kuno, jadi aku berkata bahwa tidak sulit bagimu untuk mencapai ranah Raja Manusia. Dan kamu bahkan diharapkan untuk mencapai keadaan tertinggi Kaisar kuno. Xiao Yu bersemangat. Pada saat ini, jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi tidak normal. Fondasi dari segalanya adalah latihan Kaisar suci. Sekarang kamu tahu mengapa aku peduli dengan latihan fisik Kaisar, kan? Long Ying berkata, kau tahu, latihan fisik Kaisar tidak dipraktikkan oleh semua permaisuri kuno, tetapi hanya raja-raja dari segala zaman. Hanya yang memenuhi syarat untuk berlatih, dan satu-satunya yang telah mencapai keberhasilan, yaitu, raja dari generasi terakhir, belum mencapai puncak kultivasi, dan telah sepenuhnya jatuh, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa latihan fisik Kaisar Suci telah sepenuhnya menghilang, kau benar-benar memilikinya. Xiao Yu mencibir, ini mungkin pengaturan takdir. Bagaimana mengatakannya? Kata Long Ying. Xiao Yu berkata, sebelum segel darah raja, jika kamu dapat segera menyadari ahli kutukan, kamu dapat memperoleh sebagian ingatan tentang kutukan yang disimpan raja dalam segel darah selama fase tinggal. Ketika raja menyelesaikan segel darah, dalam tahap meninggalkan, setelah kematian, jejak spiritual tidak akan langsung hilang. Pada saat ini, semangat juang yang diciptakan dengan mematuhi kehendak langit dan bumi ada di dekatnya, menyerap pikiran langit dan bumi yang bertarung. Pada saat itu, ide bertarung raja adalah yang terkuat, secara alami paling menarik perhatiannya, jadi dia mendapat banyak kenangan tentang raja, yang sebagian besar adalah pecahan kehidupan raja. Satu-satunya hal yang berhubungan dengan kultivasi adalah versi lengkap dari latihan fisik Kaisar Suci. Mendengar jawaban ini, Dragon Eagle juga menahan diri. Satu orang dan satu binatang terdiam cukup lama, sebelum Long Ying berkata dengan penuh emosi, pengaturan takdir. Ya, takdir memang luar biasa. Xiao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalaman hidupnya. Kala itu, orang yang tak mampu menumbuhkan semangat juangnya, hanya ingin mencapai level Raja Surgawi, dan memenuhi keinginan hidupnya. Perubahan takdir terkadang merupakan hal sesaat. Elang Naga berkata, Raja tertinggi jin terbentuk sebelum segel darah Raja itu hancur, yang akan menyebabkan kekuatan yang dibentuk oleh langit dan bumi di benua ini ditekan oleh segel darah Raja. Api misterius, guntur misterius, dan bahkan api serta badai petir yang lebih kuat akan muncul. Selama kau berusaha keras, kau akan dapat menemukan keberadaan yang memuaskan latihanmu sebagai Kaisar Suci. Kemudian kau dapat mencapai latihan fisik Kaisar Suci terkuat. Petik 2. Aku akan bekerja keras.
Xiaoyu bersemangat. Elang naga berkata, biarkan aku membantu jiwamu mengubah transformasiku sepenuhnya. Xiaoyu berkata dengan gembira, terima kasih para senior. Ling Lei berubah menjadi Xuan Lei, yang kekuatannya telah meningkat pesat, dan itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Ketika berhadapan dengan seorang master seperti Gu Fengshan, dia diharapkan untuk menang di semua ronde, alih-alih hanya mengandalkan keterampilan bertarung. Kamu seharusnya tidak terlalu senang. Setelah transformasi Ling Lei lengkap, kecuali kamu dapat mencapai puncak Kaisar Perang Semu, kamu tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kata Dragon Eagle, aku juga tahu bahwa bahkan Ling Lei sekarang, aku khawatir aku hanya dapat mengerahkan 70% atau 80% dari kekuatannya. Kata Xiaoyu. Long Ying memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyu. Sampai Xiaoyu merasa tidak nyaman, dia berkata, kamu benar-benar melihat dirimu sendiri. Kamu bahkan belum mengerahkan 40% dari kekuatan Ling Lei, untuk membuat. Apa? Mata Xiaoyu membelalak karena terkejut. Mengapa 40% dari kekuatan Ling Lei belum dikerahkan? Itu tidak berarti bahwa jika kekuatan guntur roh murni dapat dikerahkan sepenuhnya, maka kamu dapat membunuh seorang master tingkat raja pertempuran seperti Gu Fengshan. Ling Lei ini terlalu bagus. Mengapa tidak mempercayainya? Long Ying tertawa. Xiaoyu menggaruk kepalanya dan tertawa. Senior terlalu banyak bicara tentang Ling Lei. Kamu belum tahu asal-usul Ling Lei. Kata Long Ying. Asal-usul. Hati Xiaoyu tergerak dan berkata, ya, guntur roh ini terbentuk dari perpaduan api aneh dan air yang berbeda. Pada saat itu, guntur rohku diubah oleh api roh hantu dan nemokardiitis. Untuk melampaui kedua api aneh ini. Oh, apakah kamu pernah memiliki Ling Lei? Atau api aneh itu terbentuk? Kata Dragon Eagle dengan bodoh. Xiaoyu menceritakan prosesnya lagi. Elang naga mengangguk dan berkata, ini benar-benar tidak biasa, tetapi kamu belum menemukan kekuatan petirmu sebelum memberikannya kepada Tyrannosaurus Rex. Tidak heran kamu tidak terlalu peduli. Sekarang petir ini adalah api aneh Yanyu Xuan Tianlong. Itu diubah dari air yang berbeda. Api aneh dan air yang berbeda dari Yanyu Xuan Tianlong semuanya adalah api yang sangat aneh dan air yang berbeda yang telah diubah menjadi api mistik dan air mistik, dan transformasi mereka memiliki petir yang jauh lebih kuat. Keberadaan tingkat yang sama, sampai Ling Lei berubah menjadi Xuan Lei, keadaanmu saat ini mungkin hanya mengerahkan 20% dari kekuatan Xuan Lei, tetapi 20% Xuan Lei lebih kuat dari 40% Ling Lei. Bantuannya masih sangat besar. Petik 2. Pendahulu akan segera dimulai. Xiaoyu menggosok tangannya, dia tidak bisa menunggu. Sambil berbicara, Ling Lei terbang dari tubuh Xiaoyu. Ling Lei berubah menjadi cahaya listrik di udara, terbang ke atas dan ke bawah, seperti peri, mendesis. Elang naga mengeluarkan suara mendesis aneh, dan tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 3 atau 4 kali lipat tinggi aslinya, lebih dari 5 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi kabur. Cahaya listrik melayang keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Awalnya, Ling Lei mengabaikan cahaya listrik itu sama sekali, dan tampaknya sulit untuk memenuhi persyaratannya. Elang naga terus-menerus melepaskan petir. Petir itu berkumpul di udara, membentuk bola elektrooptik. Xiaoyu juga merasakan bahwa kualitas petir di bola elektrooptik telah meningkat pesat. Ternyata itu hanya petir biasa. Secara bertahap, ia telah mencapai tingkat roh petir, dan masih terus meningkat, terbang di sekitar bola listrik. Itu berdetak, dipisahkan oleh sebuah garis. Ling Lei Xuan Lei sangat berbeda. Hati Xiaoyu juga menggantung. Meskipun itu hanya garis tipis, adalah mungkin bagi Ling Lei untuk menyelesaikan evolusi, tetapi garis depan seringkali berarti dunia yang berbeda. Misalnya, dia berada di tengah level Uranus dari level atas level Uranus, tetapi itu juga merupakan batas. Akibatnya, butuh banyak waktu dan setelah beberapa kali peningkatan kekuatan, dia benar-benar melewati ambang batas. Kekuatan bola elektrooptik terus meningkat, dan sosok Elang Naga menjadi semakin kabur. Ia menghabiskan kekuatannya sendiri. Setelah 10 menit penuh, sosok Elang Naga hampir menjadi seperti gelombang air, seolah-olah bisa pecah kapan saja, dan bola elektrooptik berhenti menguat. Ini Ling Lei. Xiaoyu menatap bola listrik itu. Elang Naga berkata dengan lemah, tidak, itu adalah sejenis torpedo yang aku kembangkan sendiri. Masih ada satu langkah sebelum benar-benar dapat membentuk torpedo, tetapi bahkan jika belum membentuk torpedo, kekuatannya lebih kuat daripada torpedo biasa.
Itu banyak, selama rohmu terintegrasi, itu tidak akan menjadi masalah. Terima kasih atas hadiahmu, Xiaoyu berkata dengan hormat. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menciptakan sendiri penampakan Xuan Lei. Long Ying tersenyum dan mengirimkan bola elektrooptik itu ke Ling Lei yang mengelilinginya. Bola itu berderak, terdengar suara renyah dari Ling Lei, dan saya tidak tahu apakah dia senang. Bola itu segera membesar, seolah-olah berubah menjadi kain yang terbuat dari guntur dan kilat, membungkus bola elektrooptik itu sekaligus, dan mulai benar-benar berubah. Dalam suara gemuruh itu, bola elektrooptik, yang awalnya seukuran cakram penggiling, secara bertahap menyusut, dan kekuatan guntur roh terus meningkat, bergerak sedikit ke arah Xuan Lei. Satu orang dan satu binatang hanya melihatnya dengan cara ini. Tubuh berbulu naga dan elang itu juga kembali menyatu. Dalam ekspektasi mereka yang menegangkan, Ling Lei terus berevolusi. Bum-bum, klik. Raungan itu berhenti selama 3 menit penuh, lalu berhenti tiba-tiba, dan retakan muncul di bola elektrooptik, seperti telur yang sama pecah. Cahaya elektrooptik yang tersebar di permukaan bola elektrooptik juga menghilang. Itu seperti telur guntur sungguhan. Permukaannya retak, dan gelombang energi yang kuat melonjak di dalamnya. Xiaoyu dan Long Ying sama-sama melihatnya dengan gembira, dan melihat bahwa retakan itu bertambah besar, dan akhirnya pecah. Sebuah petir seukuran ikan loah melesat keluar darinya. Berteriak, petir itu melintasi kehampaan, menembus ruang secara langsung, merobek celah, dan terbang keluar dari istana. Xiaoyu dan Dragon Eagle dengan cepat terbang keluar untuk menunggu dan melihat. Tetapi setelah melihat guntur dan kilat seperti lumpur melayang beberapa kali di kehampaan, mereka tiba-tiba melesat masuk, dan dalam sekejap mata, mereka meroket 100 kali lipat. Itu seperti berubah menjadi ular piton naga. Tubuhnya, tebal dan melingkar, menutupi seluruh istana. Boom, tubuh besar itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi badai petir yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah kecil petir jatuh dari langit dan mendarat di tanah tanpa merusak rumput dan bunga. Setelah mereka menyatu dengan tanah, mereka bertemu di tengah halaman. Oh, itu seperti tunas yang muncul dari tanah. Tunas yang terbentuk oleh petir perlahan muncul dari tanah, dan roh baru yang penuh dengan kegelisahan tersebar dari petir itu. Ling Lei tampaknya terlahir kembali. Petir sebelumnya hanyalah semburan orang, mengandung kekuatan yang luar biasa, tetapi sekarang berbeda. Itu penuh dengan roh genit, tetapi ada sedikit tersembunyi dalam roh itu. Perkasa, Xuan Lei, Xiaoyu dan Long Ying saling memandang dengan gembira. Meskipun mereka tidak mengalami bagaimana Xuan Lei ada, perubahan Ling Lei membuat mereka tanpa sadar tahu bahwa Ling Lei berhasil berubah dan menjadi Xuan Lei. Xiaoyu mengulurkan telapak tangannya. Kerak, bunga yang dipadatkan oleh guntur dan kilat berubah menjadi guntur dan kilat. Di telapak tangan Xiaoyu, perasaan gembira muncul, Xiaoyu tersenyum. Ini adalah Xuan Lei. Xuan Lei, yang memiliki kekuatan yang sama dengan Raja tertinggi. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan kekuatan Xuan Lei. Menurut Long Ying, dia dapat mengerahkan paling banyak 20% dari kekuatan Xuan Lei. Setelah induksi seperti itu, dia tidak dapat merasakan seberapa banyak kekuatan yang dapat dia kendalikan, tetapi dia dapat ditetapkan bahwa kekuatan Xuan Lei di bawah kendalinya lebih dari 2 kali lipat kekuatan Ling Lei. Dengan petir misterius yang begitu kuat, ditambah dengan ledakan petir, pisau Raja Bulan ikut berperan. Xiaoyu sangat yakin bahwa ia dapat mengandalkan ledakan petir untuk mengalahkan 2 atau 3% keterampilan bertarung yang lebih buruk daripada pemujaan Wanlong. Feng Shen memenggal dan membunuh. Perlu diketahui bahwa pemujaan Wanlong yang telah ia lakukan saat itu masih digunakan dalam 2 cara. 20% kekuatan Xuan Lei sudah cukup untuk hampir menggandakan efektivitas tempur Xiaoyu. Bagaimana jika semuanya terungkap? Xiaoyu bersemangat. Baiklah, sekarang kita harus membicarakan hal lain, kata Long Ying. Xiaoyu menyingkirkan Xuan Lei, dan suasana hatinya masih menggembirakan. Mereka kembali ke istana. Ukuran elang naga juga telah menyusut, sudah mengambang di gulungan itu. Karena guntur rohmu telah menyelesaikan metamorfosis dan menjadi guntur Xuan, itu juga dapat memicu hal seperti itu. Kata Long Ying, tubuhnya bersinar terang, dan hujan ringan turun di gulungan itu. Gulungan yang awalnya tidak realistis menjadi tidak nyata. Semua pemandangan di dalamnya tampak dibangkitkan dan menjadi sangat nyata, seperti menonton film, dan kemuliaan mengalir. Mata Xiaoyu semuanya cerah.
Ini adalah misteri Departemen Luar Angkasa. Dia juga menguasai teknik superposisi ruang 4 kali lipat. Dia masih dapat memahami beberapa misteri spasial. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal seperti ini dalam gulungan. Yah, saat kekuatan naga dan elang menembus ke dalamnya, dunia dalam gulungan itu tampaknya diguncang oleh suatu kekuatan, bergetar lembut, seolah-olah sesuatu yang tertinggi lahir. Xiaoyu merasakannya dengan saksama. Dia dapat memahami bahwa apa yang menyebabkan dunia dalam gambar ini bergetar tampaknya adalah semacam atribut guntur, dan ada sedikit hubungan dengan guntur misteriusnya. Mendesis. Naga elang sekali lagi membuat desisan aneh itu. Tubuhnya menjadi kabur lagi, menunjukkan bahwa konsumsi daya sangat besar. Anda harus tahu bahwa Xiaoyu hampir terbunuh oleh naga dan ular pada awalnya, dan naga dan elang ini hanya lebih kuat dari naga dan ular, dan mereka menghabiskan begitu banyak. Yang terlihat adalah barang-barang luar biasa. Secara bertahap, awan putih yang mekar, bunga, dan rumput dalam gulungan itu berputar, berpusat pada lokasi di mana naga dan elang tidak pernah keluar. Itu seperti pusaran air yang menyapu seluruh dunia, memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Hanya Xiaoyu, yang terkejut oleh akibat energi itu, merasakan sesak napas dan harus mundur. Tubuh naga elang terus menyusut dan kabur. Napasnya juga melemah, dan sangat terkuras. Titik hitam berada di pusaran, seolah-olah sangat jauh, terbang keluar, dan istana dipenuhi dengan gelombang kehancuran. Xiaoyu, yang tertindas oleh kekuatan seperti itu, maju mundur. Dia merasa terengah-engah, seperti Perkins di level Kaisar Perang di antarmuka level suci, dia sama sekali tidak bisa menahan penindasan. Melawan dengan kuat, dendam dan guntur misteriusnya semuanya keluar. Semangat juang baru saja mengembun, dan segera dihancurkan oleh prestise. Sebaliknya, Xuan Lei melonjak, dan hubungan dengan prestise yang perkasa itu seperti ikan yang bertemu air. Paksaan menghilang dari tubuh Xiaoyu seketika, tidak lagi menindasnya. Xiaoyu terengah-engah, tubuhnya terbungkus Xuan Lei, dan dia melihat dengan mengerikan ke dalam gulungan itu. Pada saat ini, ujung panah hitam berkarat terbang keluar dari gulungan itu, seperti yang terlihat. Paksaan semacam itu bahkan lebih kuat, dan bahkan bumi di luar bergoyang dengan keras. Tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaisar Perang, gumam Xiaoyu, senjata tingkat Raja Surgawi bukan lagi yang paling kuat. Ada juga senjata tingkat Raja Perang di atasnya. Dia memiliki logam cair di tangannya, yang merupakan bahan mentah untuk keberhasilan senjata sihir tingkat Raja Perang. Hanya saja senjata kelas prajurit Kaisar ada dalam legenda. Kekuatan macam apa yang dimiliki Xiaoyu di alam bawah sadar, hanya saja 3 pedang sihir campuran dan pedang tulang naga telah tercapai, dan yang lainnya tampaknya lebih rendah. Anak panah perlahan meninggalkan gulungan itu. Mendesis, tubuh elang naga menjadi sangat kabur, seolah-olah akan runtuh dan menghilang kapan saja. Ia mengeluarkan desisan mendesis, lebih kuat, sosok itu semua menjulang, dan anak panah itu akhirnya terlepas dari dunia misterius dalam gulungan itu. Anak panah itu pergi sepenuhnya, dan paksaan yang kuat itu menghilang. Tampaknya berubah menjadi besi tua. Ho, 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 Long Ying terengah-engah, elang naga itu menyusut dan menyatu kembali ke dalam gambar. Kondisi mentalnya sangat lemah, tetapi matanya menggembirakan. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Kata Xiaoyu. Tidak apa-apa, oke. Dragon Eagle sangat lelah. Hanya Xuan Lei milikmu yang dapat dilindungi dari panah ini, itu menunjukkan bahwa itu memang cocok dengan kekuatan Xuan Lei. Xiaoyu berkata, apa panah ini? Dragon Eagle berkata, itu adalah Sky Arrow. Panah langit. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak pernah mendengarnya. Naga dan elang yang agung itu berencana untuk mengejutkan Xiaoyu, tetapi kehilangan minat oleh Xiaoyu yang menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, prestise tertinggi dari panah pemusnahan telah hilang. Yang kuat yang mengusir alam dewa dan iblis neraka akan menangis. Xiaoyu terdiam beberapa saat. Dia belum pernah mendengar tentang prestise Skybolt. Dia sepertinya memiliki momentum untuk mendengarkan namanya. Apakah kamu pernah mendengar tentang Raja Panah yang membunuh langit? Long Ying beristirahat dalam gambar, dan semangatnya meningkat dengan jelas. Mungkin puluhan ribu tahun tanpa mengatakan apapun. Membuka kotak itu, yaitu, berbicara tanpa henti. Xiaoyu tertawa, tentu saja aku tahu bahwa Raja Panah membunuh langit. Salah satu dari 4 raja di sekitar Kaisar Suci kuno juga merupakan pencetus panah.
Dia pernah membungkuk dan membunuh salah satu dari 9 malaikat. Panah itu melesat dari jalur dari alam ke alam dunia manusia, yang dianggap sebagai dewa sejati dan dikagumi oleh para pemanah. Mentianjian adalah panah terkuat dalam hidup Arrow. Kata Long Ying, bagaimana itu bisa terjadi? Skybolt tidak memiliki reputasi. Xiaoyu menatap Skybolt yang seperti besi hitam. Tidak ada kata seperti itu dalam benaknya. Aku mendengar desahan Long Ying, hari anak panah adalah hari ketika Raja Anak Panah menghancurkan langit. Pada usia 100 tahun, semua anak panah di tangannya dilebur, dan setetes esensi darah dari Kaisar Suci kuno dipraktikkan. Anak panah tertinggi, yang berhasil disempurnakan hanya dalam 13 hari, juga mengandalkan anak panah ini untuk sepenuhnya memotong pikiran alam dewa untuk merebut alam manusia, dan menembak dan membunuh dewa berdarah generasi pertama. Sampai sekarang, aku hanya menggunakannya sekali. Pada saat itu, ketika dewa alam dewa sedang sekarat, dia menghancurkan kekuatan asli anak panah surgawi, sehingga menjadi seperti sekarang, hanya 1/10 dari kekuatannya. Sekarang, petik 2, batuk, Xiaoyu hampir mati lemas. 1/10 dari kekuatan itu hampir mencekik 10 master tingkat raja teratasnya. Mungkinkah kekuatan 10% itu dapat membuat hari ini berlubang? Bagaimana mungkin anak panah pemusnah ini berada di tangan para pendahulu? Xiaoyu bertanya. Naga elang berkata, dulu leluhurku adalah binatang peliharaan Raja Panah untuk menghancurkan langit. Pertempuran Raja Panah jatuh, dan leluhurku mengambil panah surga yang patah dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Senior mengambilnya, menurutmu? Xiaoyu bertanya-tanya, mematahkan akar kebangkitan yang ditinggalkan oleh para dewa yang mengatur. Mata naga dan elang mengucapkan niat membunuh yang kuat, dan suaranya menjadi gelap. Xiaoyu terkejut. Dia juga memiliki kekuatan membunuh yang kuat untuk para dewa matahari terbenam, terutama para dewa matahari terbenam adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Dewa Tiga Warna Danemaria, yang membuatnya penuh dengan perasaan kehancuran bagi para dewa matahari terbenam. Para pendahulu tahu beberapa pukulan balik yang ditinggalkan oleh para dewa yang terbenam puluhan ribu tahun yang lalu. Xiaoyu berkata. Dragon Eagle berkata, saya hanya tahu satu. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah beberapa terobosan dalam kultivasi, saya mengingat beberapa klip. Itu terlalu mengerikan, jadi saya memutuskan untuk memberi Anda panah kepunahan. Dengan bantuan guntur roh, hancurkan terbitnya matahari terbenam. Petik 2. Bisakah petir membangkitkan kekuatan panah langit? Xiaoyu menyatakan keraguan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh panah yang punah itu terlalu besar. Meskipun Linglei dapat menahan paksaan, diragukan apakah itu dapat membangkitkan kekuatan panah langit. Pada saat itu, Raja Panah memiliki properti milikku, dan panah pemusnahan juga memiliki properti milikku. Kuncinya adalah bahwa Raja Panah adalah penguasaan Xuan Lei. Meskipun Xuan Lei-mu baru permulaan, itu tidak sama dengan Xuan Thunder yang dikendalikan Raja Panah pada saat itu. Namun, panah kehancuran juga sangat rusak. Itu hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, jadi masih ada harapan. Kata Long Ying. Xiaoyu tersenyum pahit, tetapi masalahnya adalah sulit bagiku untuk mengerahkan kekuatan Xuan Lei yang terkuat. Xuan Lei dan Tian Tianjian secara alami akan saling merangsang untuk meledakkan kekuatan terkuat ketika mereka menghubungimu. Kamu tidak perlu merangsang kekuatan Xuan Lei. Kata Long Ying. Ini yang terbaik. Xiaoyu berkata, di mana kebangkitan agama pengaturan? Kapan waktu terbaik bagiku untuk menghancurkannya? Elang naga mengerang dan berkata, itu ada di dalam 3 kutukan. Apa? Teriak Xiaoyu karena terkejut. Sebenarnya ada akar dari kebangkitan para dewa yang terbenam dalam 3 kutukan utama. Saya mendengarkan penjelasan Long Ying, 3 dinding mantra tampaknya hanya sebuah kristal, tetapi sebenarnya mereka kaya. Mereka telah dibuka oleh penguasaan tertinggi untuk menciptakan ruang kecil, tetapi ruang itu melindungi kita dari kemampuan persepsi Xuan Tianlong selama 3 bulan, jadi saya tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Ketika kita mengenai segel darah raja, tidak peduli berhasil atau gagal, kita akan binasa, kekuatan kita akan hilang, dan di dalam 3 dinding kutukan yang tersisa, hanya dengan kekuatan matahari terbenam, Anda akan menghancurkan 3 dinding kutukan dengan guntur misterius dan penghancur langit. Kemudian perencanaan matahari terbenam akan hancur. Petik 2. Saya bisa melakukannya, kata Xiaoyu. Long Ying mengingatkan, jangan terlalu optimis. Terbitnya matahari terbenam di dalam 3 dinding kutukan pada dasarnya adalah susunan tertinggi. Kembali ke aslinya,
Xiaoyu memancarkan aura cahaya di benaknya. Begitu pikiran itu muncul, dia merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan air liurnya kering. Penguasaan tertinggi, bukan? Petik 2. Benar sekali, kata Long Ying. Oh, kekuatan Xiaoyu tiba-tiba mengamuk. Dia menatap dingin dan berkata dengan suara yang dalam, teologi matahari terbenam sialan, aku pasti akan menghancurkan konspirasi mereka. Sebelum zaman Kaisar kuno, alam dewa dan neraka serta alam manusia adalah sama. Para master teratas mampu berpindah-pindah di antara tiga alam. Kemudian, jumlah perang di tiga alam juga terjadi. Masing-masing dari mereka telah memasuki dunia yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya banyak anak ras campuran. Para blasteran ini adalah keturunan manusia yang bergabung dengan alam neraka dan alam dewa dan iblis. Mereka mungkin memiliki darah dari dua alam, atau bahkan darah dari tiga alam. Hal ini membuat orang-orang ini menjadi kelompok orang yang istimewa. Namun kemudian, Kaisar kuno memblokir jalur antara dunia iblis dan dunia iblis neraka dan dunia manusia. Darah para dewa dan orang-orang iblis neraka yang dimiliki oleh para blasteran telah menjadi lebih tipis dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun, tidak dapat dikatakan bahwa itu akan terputus sepenuhnya. Sekalipun jumlahnya banyak, itu hanya 1/10.000 darah seseorang, dan itu bahkan lebih langka lagi sampai-sampai bisa diabaikan. Misalnya, orang-orang yang memperoleh 9 manik-manik roh dan 7 pola dewa, mereka adalah beberapa leluhur yang memiliki darah dunia iblis neraka dan dunia dewa. Namun, karena darah itu terlalu langka, bahkan jika itu merangsang darah, itu tidak berpengaruh. Itu tidak dapat memiliki bakat rasial, kemampuan rasial, dan kultivasi dari banyak penguasa ras di neraka dan alam ilahi. Namun, prinsip mengembalikan darah adalah metode legendaris yang dapat membuat kekuatan darah memainkan peran nyata. Selama pengurangan garis keturunan asli memenuhi persyaratan, maka setelah aktivasi, mereka yang memiliki garis keturunan etnis yang kuat dari alam iblis neraka dan alam ilahi, bahkan jika kurang dari 1/100.000 darah-darah tetap ada dalam darah-darah mereka, juga dapat melewati mantra ini. Medan perang, yang menghidupkannya kembali, dan bergabung dengan garis keturunan lainnya, akhirnya menjadi garis keturunan sejati dari ras iblis neraka atau ras para dewa. Sederhananya, pada saat itu, tidak perlu melewati dunia neraka itu ke garis akhir dunia manusia. Gap juga akan lahir di dunia neraka. Dunia iblis neraka itu sendiri juga dibedakan oleh para master dan tangan-tangan rendah, dan mereka yang dapat memulihkan darah secara alami adalah darah ras-ras yang kuat di dunia iblis neraka. Artinya, hanya jika seseorang memulihkan darah melalui pemulihan asli, maka orang ini mencapainya itu pasti luar biasa, dan itu pasti master teror. Jadi dengan metode ini, Dewa Matahari Terbenam hampir menjadi master teratas produksi massal. Dengan cara ini, kekuatan agama Matahari Terbenam dapat mencapai semua kekuatan hanya dalam beberapa tahun, dan seluruh perairan daratan akan jatuh ke tangan mereka. Mereka benar-benar ganas, Xiaoyu mencibir. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan tersedia di tempat lain selain mantra pengurangan asli di dalam 3 dinding kutukan. Dragon Eagle berkata, seharusnya tidak, pemulihan garis keturunan tidak semudah itu untuk diatur. Itu harus didasarkan pada esensi garis keturunan dari alam iblis neraka, dan kekuatan sebelum kehidupan ini harus mencapai tingkat raja manusia. Hanya mungkin. Petik 2, itu benar-benar tidak ada. Pada saat itu, hanya ada satu wanita yang memasuki alam dunia melalui celah itu, dan itu hanya mungkin untuk mengatur susunan mantra asli. Namun, para dewa matahari terbenam memiliki kekuatan yang begitu kuat di awal, dan mereka pasti tidak akan hanya ada pukulan balik seperti itu, dan pasti ada pukulan balik lainnya. Setelah segel darah raja-raja rusak, saya pikir gereja matahari terbenam akan membuat penampilan yang kuat dalam 3 hingga 5 tahun, atau bahkan 1 tahun. Kata Xiaoyu. Ini sudah pasti. Dewa Matahari Terbenam diserang oleh 6 tempat suci tahun ini, tetapi 6 tempat suci itu salah menghitung kekuatan para teolog Matahari Terbenam, yang menyebabkan mereka tidak punah. Meskipun 6 tempat suci itu dikutuk, mereka juga diserang oleh 6 tanah suci agung yang dikutuk bersama, dan jika 7 kekuatan mereka ingin menyingkirkan belenggu, itu hanya akan mungkin setelah segel garis keturunan raja itu rusak, kata Long Ying. Xiaoyu menghela nafas, dunia yang bermasalah. Dari 100.000 tahun yang lalu, hingga sekarang, itu membuktikan satu hal, yaitu, era yang lebih mulia dan makmur, munculnya para master berarti awal dari kekacauan. 6 tempat suci lahir,
Dewa Matahari terbenam lahir. Orang gila misterius lahir. Klan perampok hati juga lahir. Ini adalah 9 kekuatan. Yang lain seperti Kota Suci, Kota Shenwu, dan Zheng Xiao tampaknya sedikit lebih lemah, tetapi mereka masih berkembang pesat, terutama Protos Es dan Salju dan Protos Api yang berapi-api. Setelah lahirnya orang-orang kuat di wilayah mereka yang padat, mereka pasti akan mampu bersaing dengan 8 kekuatan utama. Dengan cara ini adalah pertempuran 12 kekuatan. Meskipun ini sedikit lebih rendah dari kekuatan ke-18 dari era Raja, ke-12 kekuatan itu mirip satu sama lain. Ini yang paling rumit. Pahlawan sejati bisa lahir di masa sulit. Long Ying tersenyum. Jangan lupa, kamu memiliki latihan fisik Kaisar Suci, yang berarti kamu memiliki harapan terbesar untuk menjadi eksistensi yang unik. Saat itu, jumlahnya akan berada di depan kekuatan absolut, tidak akan ada keuntungan. Petik 2. Xiao Yu tertawa, itu benar. Dragon Eagle berkata, kalau begitu kamu bisa berkomunikasi dengan panas surgawi ini terlebih dahulu. Jika komunikasi berhasil, kamu mungkin melihat proses Raja Panah menembak dan membunuh Dewa Berdarah tahun ini. Dalam keadaanmu saat ini, itu sepenuhnya mungkin. Segera, Epiphany menjadi puncak dari 10 raja jika dia dapat mencapai 10 tingkat teratas dari 10 raja, maka tidak hanya dendam dari wilayahnya sendiri akan meningkat, tetapi juga kekuatan penggunaan Xuan Lei-nya akan meningkat, dan kemudian akan ada segel es yang sangat dahsyat yang disegel di jari telunjuk kirinya. Pada awalnya, ketika dia menerima api spiritual di kota Shenwu, dengan bantuan roh-roh jahat, pembunuhan api bekunya telah mengalami transformasi mendasar, mencapai ledakan es ekstrim yang lebih mengerikan. Menurut roh jahat, ledakan es ekstrim ini setara dengan mantra tingkat Panglima Perang yang sangat kuat, cukup untuk membunuh tingkat Panglima Perang. Hanya untuk melemparkannya, Anda harus mencapai puncak negara 10 raja untuk dapat bermain. Xiao Yu sangat ingin memasuki 10 raja teratas lebih awal. Ketika dia bertarung, dia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk dipilih. Tahan, tanpa sensasi Xuan Lei, panah penghancur seperti besi tua. Naga elang berkata untuk melepaskan kekuatan, dan panah penghancur hitam yang tampak seperti besi tua terbang ke Xiao Yu. Untuk mencegah panas surgawi terstimulasi, Xiao Yu pertama-tama mengumpulkan semua petir ke dalam dantian dan memblokirnya dengan pembenaran untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih panah itu. Mulai tenggelam, panah pemusnahan itu panjangnya hanya sekitar 1 meter dan 3 meter, dan seluruh tubuhnya gelap dan hitam, dan tampaknya penuh dengan karat. Tidak ada yang istimewa sama sekali, tetapi Xiao Yu masih merasa takut ketika keluar dari gulungan itu. Petik 2. Berkomunikasilah dengan hatimu, aku merasakan roh Kaisar Naga di tubuhmu, dan ada juga esensi darah Kaisar Naga dalam darah Kaisar kuno, jadi kamu masih sangat berharap untuk mekomunikasikan panah pemusnahan. Semakin jauh, aku juga harus beristirahat. Gulungan itu perlahan bergulir dan akhirnya tergulung. Xiao Yu memperhatikan gulungan gambar itu dengan saksama. Dia tahu bahwa saat Long Ying muncul berikutnya, yang merupakan saat kematiannya, hatinya agak berat. Membungkuk ke arah gulungan itu. Sambil memegang anak panah penghancur langit, Xiao Yu berjalan keluar istana. Pintu istana tertutup secara otomatis. Meninggalkan gua, Xiao Yu tidak segera pergi, tetapi duduk di puncak gunung dan duduk. Dia memasukkan anak panah penghancur ke dalam tanah, pertama-tama mencerna dan menyelesaikan beberapa hal penting dari naga dan elang, dan kemudian menenangkan pikirannya sepenuhnya. Dia mengulurkan tangan dan memegang anak panah langit. Pukul, tarik keluar anak panah pemusnahan, pegang dengan kedua tangan, dan letakkan di lutut Anda. Pikiran Xiao Yu menjadi sunyi. Dia menggunakan hatinya untuk berkomunikasi dan jiwanya untuk berkomunikasi dengan panah surgawi, hanya berharap dapat berkomunikasi dengan roh panah surgawi yang rusak, sehingga dia dapat melihat pemandangan di mana Raja Panah membunuh surga dan Raja Dewa dan membawa dirinya sendiri, hal yang paling penting. Persepsi kehidupan. Komunikasi semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dikomunikasikan dengan hati. Angin bertiup, bilah rumput terciprat, dan hati Xiao Yu pun tenang karenanya. Pikirannya sangat jernih, tetapi hanya ada satu keberadaan, yaitu panah surgawi. Dia melupakan segalanya, dan hanya panah kehancuran di dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yu selalu mempertahankan postur seperti itu tanpa perubahan apapun, tetapi merasa bahwa panah surgawi telah menjadi berat, dan tampaknya ada napas yang tebal.
Pikiran Xiaoyu tertegun sejenak. Kemudian dalam pikiran Xiaoyu, karat di permukaan panah pemadam langit yang menghitam memudar, tetapi pada kenyataannya, panah pemadam langit yang dipegang oleh tangan Xiaoyu tidak berubah. Panah surgawi penghilang karat memiliki warna emas pucat, ujung panah tajam, dan cahaya dingin yang dingin, dan poros panah itu cerah dan tanpa ukiran pola apapun, tetapi memiliki suasana yang kabur di sekitarnya. Raungan. Tepat pada saat itu, Xiaoyu tiba-tiba mendengar seekor naga berteriak di kepalanya. Roh Kaisar Naga padanya seperti traksi, dan berkumpul dengan liar di benaknya. Roh Kaisar Naga itu berwarna kuning keemasan, dan setelah terbang, mengelilingi panah kepunahan selama 3 kali, roh Kaisar Naganya secara bertahap berubah menjadi naga raksasa yang akhirnya memadat menjadi penampilan Raja Naga Tyrannosaurus Rex. Xiaoyu juga merasa bahwa jiwanya tampaknya terbang keluar, cocok dengan roh Kaisar Naga yang berubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Dia menjadi seperti Tyrannosaurus. Boom! Kemudian dia menghantam panah yang membentang ke langit, seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam air. Bunga Xiaoyu mekar di depan matanya, dan dia bisa melihatnya lagi, tetapi dia melihat bahwa langitnya biru, awan putih berkibar, dan udaranya sangat segar. Semuanya begitu indah. Xiaoyu berdiri tegak dan melihat sekeliling. Di puncak 2 gunung yang berjarak 1 kilometer, masing-masing ada 1 orang. Di sisi timur gunung yang tinggi, berdiri seorang pria yang tingginya hanya 1,6 meter, sangat kurus dan ramping, dan rambut pendeknya terlihat sangat spiritual, alis hitam, sepasang mata terbuka dan berkilauan, busur panjang emas muda di tangan kirinya, dan anak panah di tangan kanannya. Anak panah itu adalah anak panah langit. Orang ini adalah Raja Anak Panah. Xiaoyu tidak berani menyimpulkan sampai saat ini bahwa dia benar-benar memasuki panah surgawi. Segala sesuatu di depannya adalah proses Raja Kaisar kuno, Raja Panah yang membunuh para dewa perang dunia. Memikirkan hal ini, Xiaoyu terdiam. Dia ingin mendapatkan pencerahan dengan menyaksikan pertempuran ini, sehingga dia dapat memasuki ranah 10 raja teratas. Ini adalah tujuannya. Berdiri di seberang Raja Panah membunuh langit adalah seorang pria tampan yang mengenakan pakaian tempur perak dan pedang panjang perak. Fitur terbesarnya adalah ada mata horizontal di antara kedua alisnya, dan itu tidak terbuka, hanya menyipit. Ada celah, tetapi ada cahaya perak yang berkedip di dalam. Dia adalah Raja Dewa dari alam dewa. Pertempuran antara keduanya adalah pertempuran hidup dan mati. Saya melihat bahwa Raja Panah perlahan-lahan memecah langit dan mengangkat busur panjang di tangannya, membidik dewa para dewa dari jarak jauh. Pada saat yang sama, dia mengirimkan paksaan yang dahsyat, berfluktuasi ribuan meter. Xiaoyu berdiri ribuan meter jauhnya, juga Anda dapat melihat goncangan tanah dan goncangan gunung. Itu tidak disengaja, tetapi warna langit dan bumi yang disebabkan oleh kekuatan nyata. Pada saat ini, anak panah pemusnahan juga perlahan terangkat. Kekuatan yang lebih berat berlalu. Karena semua ini adalah adegan sebelumnya yang direkam oleh Tian Tianjian, paksaan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Xiaoyu, dan dia berbalik untuk melihat dewa dunia yang berdarah. Tampaknya karena dampak dari Raja Panah yang membunuh langit, ekspresi ilahi dewa alam menjadi bermartabat, dia juga mengangkat pedang panjang perak di tangannya, dan mata horizontal ketiga di antara alisnya terbuka perlahan. Kemudian, Yin Men melintas di atasnya, seperti cahaya dewa. Dia tidak mengerahkan kekuatan apapun dengan sengaja. Jenis paksaan yang dibawa oleh Raja Panah yang membunuh Po Tian kepadanya ditahan 3 meter di depannya. Di sekelilingnya sangat tenang. Raja Panah menghancurkan langit dan kemudian meletakkan anak panah penghancur pada busur panjang. Busur dan anak panah bertemu, dan paksaan itu bahkan lebih berat. Meskipun tidak ada suara, mata Xiaoyu melihat, dan dia masih melihat bahwa kekosongan itu retak, ruang itu berputar, tanah retak, gunung-gunung di sekitarnya runtuh, dan sungai mengalir mundur. Itulah konsekuensi dari kekuatan tertinggi. Tidak ada teknik anak panah, tidak ada metode, tetapi tali busur ditarik ke keadaan bulan purnama, dan Raja Anak Panah melepaskan tali busur setelah menghancurkan langit. Tali busur bergetar, membentuk fluktuasi spasial yang tidak teratur. Ada gelombang udara, seperti air yang beriak di belakang Raja Anak Panah yang membunuh langit. Penghancuran langit dan ledakan cahaya menyebabkan matahari dan bulan meredup. Pada saat yang sama, dewa para dewa juga mengangkat pedang panjang perak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan perak, dan mata horizontal di antara kedua alisnya meledak menjadi sinar perak langsung ke pedang panjang perak, membuat kekuatannya juga cepat.
Mendaki, perubahan yang ditimbulkan tidak lebih lemah dari Raja Panah yang membunuh langit. Semangat Xiao Yu sangat terkonsentrasi. Dia perlu melihat pertempuran penting ini dengan jelas. Dia juga sangat yakin bahwa dia dapat mencapai persyaratan pencerahan melalui perubahan kekuatan langit dan bumi yang ditimbulkan oleh masing-masing dari mereka. Alam, tetapi pada saat kritis ini, gambar di depannya menjadi kabur. Itu bergetar seperti gelombang air. Dia tidak bisa melihatnya. Tepat ketika Xiao Yu akan memarahi seseorang, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Xiao Yu sendiri memasuki panah pemusnahan untuk mengamati zaman kuno sebagai tubuh jiwa. Momen kunci ketika Raja Panah membunuh langit dan perang antara para dewa di alam itu kabur, dan gambarnya tidak dapat diandalkan oleh perang wawasan. Kesempatan membuat Xiao Yu ingin mengutuk. Mengenai ketidakjelasan perang, Dragon Eagle tidak menyebutkannya, tetapi pada saat ini menjadi seperti ini dan tidak bisa menunggu dan melihat. Xiao Yu tidak tahu harus berbuat apa, dan tubuh jiwanya tidak meninggalkan panah kehancuran, tetapi pemandangan di depannya benar-benar kabur, dia bahkan tidak bisa melihat sosok itu, seperti permukaan air sebening kristal asli, tiba-tiba menjadi keruh. Bahkan jika Xiao Yu melihatnya dengan sepenuh hati, dia tidak bisa melihat apapun. Yang membuat Xiao Yu semakin tertekan adalah dia ingin menarik diri dari Skybolt, tetapi dia tidak bisa. Tampaknya terjebak di sini. Tepat ketika Xiao Yu mencoba mencari jalan keluar, gelombang besar kekuatan spiritual yang dipenuhi dengan paksaan tertinggi tiba-tiba mengamuk di dunia pemusnahan ini. Kekuatan mentalnya seolah-olah akan menyapu dunia. Kekuatan mental Xiao Yu yang terinspirasi oleh kekuatan spiritual yang agung juga mengalami fluktuasi dramatis. Kekuatan spiritual Xiao Yu hampir pulih setelah Pulau Suci Malaikat, tetapi karena kekuatan mentalnya jauh melampaui apa yang dapat ia capai sekarang. Derajatnya hampir setara dengan kekuatan mental puncak Raja Perang, dan ia masih belum dapat mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, sehingga dapat mengendalikan kekuatan mentalnya sesegera mungkin. Dalam hal itu, bersamaan dengan badai mental, efektivitas tempurnya benar-benar mengerikan. Promosi wilayahnya tidak semudah itu. Sejauh ini, Xiao Yu telah mencoba mengendalikan kekuatan mental yang agung beberapa kali, tetapi ia belum dapat mengendalikannya, dan bahkan 2 kali, ia hampir meledakkan kekuatan mentalnya. Bagaimanapun, kekuatan mentalnya adalah metamorfosis orang terkuat dari zaman kuno telah berubah, meskipun telah menjadi kekuatan spiritualnya, masih ada bahaya yang tersembunyi. Sekarang kemunculan kekuatan spiritual yang tiba-tiba dalam panah kehancuran, Xiao Yu benar-benar mengerti bahwa apa yang disebut kekuatan mental yang luar biasa sedang menyapu dunia, seluas langit. Xiao Yu ada di dalamnya, seperti perahu datar yang berdiri di laut yang bergelombang. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kekuatan mentalnya sudah sangat agung, yang setara dengan puncak raja pertempuran. Sampai sekarang, itu tidak dapat dikendalikan, tetapi dalam menghadapi kemunculan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini, kekuatan spiritualnya adalah sungai kecil, dan kekuatan spiritual ini adalah laut, yang sama sekali tidak proporsional dan celahnya terlalu besar. Sudah selesai kali ini, Xiao Yu tersenyum pahit. Dalam menghadapi badai kekuatan mental yang tidak normal ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Dia ingin menyingkirkan Skybolt, dan juga terpengaruh, seolah-olah terjebak di sini, dia tidak dapat keluar dari Skybolt sampai dia mencoba segalanya. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mati. Hidup atau mati, manipulasi untuk orang lain. Xiao Yu tertawa getir, berpikir bahwa dia dapat melewati perang tertinggi sebelumnya yang dicatat oleh kehancuran langit, dan kemudian tercerahkan. Bahkan mungkin dengan wawasan ini, dia dapat dengan mudah memasuki perang setelah dia mencapai level Raja Perang. Wang Dingfeng, tetapi sekarang, bukan saja mereka tidak dapat melihat perang dunia, mereka bahkan menghadapi kematian. Long Eagle berbohong padaku. Hati Xiao Yu berubah tanpa perlawanan. Tidak, mengandalkan kekuatannya, untuk membunuhku, itu hanya tangan, tidak perlu menyelesaikan dengan cara ini. Dia melihat badai spiritual yang menyapu seluruh kehampaan di dalam panah pemusnahan, berkata dengan ragu, saya khawatir kekuatan spiritual ini bahkan tidak mengenal elang naga. Dia berdiri di kehampaan, awalnya menyatu dengan roh Kaisar Naga, tetapi sekarang dia telah pulih. Roh Kaisar Naga telah surut. Dia bukan lagi wujud Tyrannosaurus Rex, tetapi tubuhnya. Wuho,
Roh yang mengerikan itu terbang liar. Xiao Yu berdiri di dalamnya, seperti Ye Pingzu yang sama, berkeliaran ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak merasa pusing. Meskipun kekuatan mentalnya juga gelisah, dia tidak sepenuhnya memberontak karena ini, jadi apa salahnya, hanya saja pukulan kekuatan mental itu persis sama dengan lintasan terbang kekuatan mental yang luar biasa ini, dan tampaknya meniru. Bum bum bum, tiba-tiba, ledakan keras datang. Xiao Yu mencoba melihat sekeliling pada suara ledakan itu, tetapi melihat bahwa gambar buram aslinya secara bertahap menjadi jelas di tengah kekuatan spiritual yang melonjak gila ini. Sayangnya, pertempuran telah berakhir. Panah penghancur langit menembus mata horizontal keperakan dari alis Raja Dewa dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Kekuatan dewa-dewa yang sama juga memotong busur Raja Panah yang menghancurkan langit, dan jatuh ke dalam hatinya. Kemudian ada kekuatan mental yang agung yang meluap dari tubuh kedua makhluk tertinggi, dan mengalir ke anak panah yang terbang. Persetan denganku, Xiao Yu meledak menjadi terak ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan spiritual dalam anak panah yang menghancurkan langit sebenarnya adalah kombinasi dari kekuatan mental dari dua atasan besar, Raja Panah dan Raja Alam Ilahi. Tidak mengherankan jika itu begitu kuat. Xiao Yu hanya menyerah pada ide untuk mencoba menekan kekuatan spiritualnya dan tidak menghubungi kekuatan spiritual yang mengerikan ini dari dunia luar, yang sama sekali tidak ada artinya. Menurutnya, tidak mungkin untuk menolak. Karena tidak dapat ditolak, maka cobalah untuk melakukan kontak dengannya. Dua penguasa kekuatan spiritual ini telah jatuh selama puluhan ribu tahun, tetapi kehancuran panas surgawi telah menjadi tempat perlindungan. Maka kekuatan spiritual yang kejam ini adalah sesuatu yang tidak memiliki tuan. Ini lebih jelas daripada jejak spiritual yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno di spiritual jade dari Pulau Malaikat Suci. Jejak spiritual setidaknya termasuk jejak tuan yang menyerang kekuatan spiritual lainnya, tetapi kekuatan spiritual ini murni dan alami, yang paling murni, tanpa jejak pemilik sebelumnya. Meskipun kekuatan mental itu kejam, tetapi itu seperti hal yang paling murni, dapatkah itu dicap? Tidak mungkin untuk keluar. Kekuatan mental ini sangat ganas. Cepat atau lambat, ia akan dapat merayu kekuatan spiritualku untuk mengikuti tirani. Maka itu benar-benar fana. Kekuatan spiritual, kekuatan bertahan hidup Xiao Yu yang kuat membawanya ke ide yang kecil dan luas. Jika tidak, maka tunggulah kematian. Peluang keberhasilannya sangat kecil, tetapi setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup, dan begitu berhasil, itu bahkan dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan. Xiao Yu secara alami memilih untuk mengambil risiko. Panggilan, Xiao Yu mengembuskan gumaman, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, temukan cara untuk mengendalikan kekuatan mentalmu sendiri sebanyak mungkin adalah langkah pertama. Kekuatan mentalnya sendiri adalah karena mengandung jejak-jejak keunggulan kuno. Itu hanya dapat dikendalikan sepenuhnya kecuali mencapai level puncak Raja Pertempuran. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya sendiri. Xiao Yu menstabilkan suasana hatinya dan mencoba mengendalikan kekuatan mentalnya. Kekuatan mentalnya benar-benar agung bagi 10 master tingkat raja lainnya, tetapi terlalu kecil oleh kekuatan mental luar. Ketika ide itu keluar, Xiao Yu pergi untuk mengendalikan kekuatan mentalnya. Bum bum bum, dia baru saja bertindak, dan kekuatan mentalnya sendiri tiba-tiba terbangun oleh rangsangan yang merangsang seperti World of Warcraft yang sedang tidur, memperlihatkan taring haus darah dan kerusuhan yang hebat. Jejak residu yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno itu masih menolak, dengan keras memotivasi bagian dari kekuatan spiritual yang dimiliki oleh orang kuat kuno itu, dan lautan spiritual Xiao Yu yang gelisah telah menjadi situasi yang sama dengan luar, seperti angin yang mengamuk. Aku tidak percaya. Xiao Yu dengan keras memanipulasi sebagian dari kekuatan mentalnya untuk menghancurkan jejak residu yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno itu. Selama residu itu terputus, dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan mentalnya sendiri. Namun, ini adalah jiwanya sendiri di rumah. Pertarungan seperti itu akan berdampak pada tubuh Anda. Namun, tidak ada cara. Xiao Yu hanya dapat melakukan ini, dan ia harus menanggung akibatnya yang mengerikan. Jika tidak ada harapan dan ia hanya dapat menunggu kematian. Sikat, ia dengan ganas mengguncang masa lalu, dan jejak sisa-sisa kekuatan kuno juga menjadi gila, awalnya tersebar, menghadapi krisis, segera mengembun, membentuk sosok yang samar, dan juga kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Keduanya bertarung dengan yang terburuk. Boom!
Setelah hanya satu tabrakan, kekuatan mental Xiao Yu yang kohesif hampir hancur, dan tubuhnya bahkan mengeluarkan panah darah dan mengalami trauma tertentu. Menunggu Xiao Yu untuk stabil, sosok yang samar itu bergegas lagi. Kali ini keinginan Xiao Yu yang tak berperasaan untuk melenyapkannya, merangsang tiraninya. Bum 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 bum, lebih dari 10 kali berturut-turut, kekuatan mental Xiao Yu hampir sepenuhnya runtuh. Ia tidak dapat menghancurkan jejak kekuatan kuno ini, apalagi sepenuhnya mengendalikan kekuatan mentalnya. Melihat kejutan lain datang, Xiao Yu juga marah. Oke, ini yang kau minta. Aku ingin menghapus semuanya darimu. Xiao Yu yang tak tertahankan hendak melepaskan kekuatan mental yang dapat ia kendalikan, dan menghubungi dunia luar dengan kekuatan spiritual agung dari langit berbintang. Kemarahan yang tak bertuan, kontak yang disengaja, kekuatan spiritual Tuhan yang berapi-api seperti menemukan lubang angin. Boom, kekuatan spiritual yang tak terbatas mengalir ke lautan spiritual Xiao Yu di deretan gunung dan sungai, dan sosok samar yang pertama kali terkena adalah kejutan sesaat, roh tanpa roh ini hanya berjalan-jalan. Sisa-sisa roh spiritual yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno seperti ini, tidak lebih, namun, ada terlalu banyak kekuatan spiritual untuk dibimbing. Sama seperti Xiao Yu tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain, ia tiba-tiba terkejut oleh kesadaran, ia juga pingsan.